Oke, selamat datang buat kalian semua para MotoGP lovers. Kembali lagi nih bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Yang tak terasa kita sudah berada di ronde ke-11, yang dimana kita akan menyelenggarakan round 11 ini di sirkuit di Sepang, Malaysia. Yang seperti biasa guys, kita akan pandu acara ini bersama kami, yaitu ada saya Bro Riz dan juga rekan saya Om Ariel dan juga ada Om Fernando Lee yang selaku di balik layar menjadi race direction dan juga cam direction. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah race di Agung Tata Mandiri Championship yang akan kita buka terlebih dahulu di kelas M2 PlayStation. Sebelum kita akan memasuki kelas tersebut, kami berterima kasih sekali kepada sponsor kita, yaitu ada Agung Tata Mandiri dan juga ada media partner kita, ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M2 PlayStation. Akan tetapi sebelum itu mari kita lihat dulu nih para wajah-wajah di line up kelas M2 PlayStation. Itu dia rider lineup kita untuk kelas M2 PlayStation yang saat lagi akan membalap di Agung Tata Mandiri Championship 2023 round ke-11 di Sepang, Malaysia. Kita tahu ini adalah salah satu track yang cukup panjang ya, mungkin mirip-mirip sama Silverstone dan juga tentunya akan menguras energi, ketahanan juga fisik dari rider-rider kita. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu untuk perolehan poin di klasemen sementara M2 PlayStation yang dimana masih dipimpin oleh Tabrak Lari dengan 220 poin. Ada Afikri 78 mengejar di belakangnya untuk posisi kedua dengan 174 poin. Dan juga Om Alam Gaming menutup top 3 di posisi ketiga tentunya dengan 152 poin. Rikat Perdana mengisi posisi keempat, ada Lucian Smith mengakhiri posisi kelima di top 5. Lalu ada juga Fahri 99 di posisi ke-6, Sandi Firdaus untuk posisi ke-7, dan AGK 02 di posisi ke-8. Dan juga Veteran Martins mengisi klasemen terakhir di posisi ke-9. Dan itu dia untuk klasemen sementara hingga round ke-10 kemarin di Mugello, Italia. Kita sekarang akan berfokus ke Sepang, Malaysia. Dan ini dia hasil dari qualifying kemarin yang memberikan row starting grid untuk polster kita. Tabrak Lari di posisi terdepan dengan fast lap 2 menit 2 detik,195. Ada Lucian Smith mengisi posisi kedua dengan 2.03.786 dan juga Rikat Perdana di posisi ketiga dengan 2 menit 3,9 detik. Nah, ini kita lihat ya, benchmark dari rider-rider top 3 ini nampaknya cukup kompetitif. Dan kita lihat berpindah ke row kedua. Ada Afik 78 menempati posisi keempat, Om Alam Gaming untuk posisi kelima, dan juga Fahri 99 di posisi ke-6 mengakhiri 2 row terdepan. Kita akan melihat posisi di row berikutnya, yaitu row ketiga, di mana di posisi ke-7 ada Veteran Martins, Sandi Firdaus untuk posisi ke-8, dan juga dan AGK 02 di posisi ke-9 mengakhiri starting grid atau juga ketiga row yang ada di Sepang, Malaysia untuk race kali ini. Dan tentunya tidak lepas dari pemilihan ban yang akan sangat-sangat krusial ya di track yang panjang, dan juga cuaca yang akan dry untuk hari ini. Kita tahu mungkin Malaysia ini punya kondisi cuaca yang mirip-mirip dengan di Indonesia, jadi mungkin akan agak sedikit panas. Dan tentunya dengan endurance yang panjang, para rider akan menggunakan slick tires dengan mungkin kombinasi compound di medium hard atau mungkin hard. Kita nggak tahu juga, itu adalah preferensi dari rider itu masing-masing. Tapi tentu kita akan mengesampingkan dulu untuk rain tires, karena menurut informasi BMKG dan juga race direction, ini akan full dry race. Jadi ya kita lihat saja apakah akan ada yang gamble menggunakan soft tire di depan atau belakang. Tapi kalau menurut prediksi gue pribadi, mungkin akan menggunakan double medium atau mungkin medium hard, atau mungkin ada yang pakai hard. Pokoknya dengan compound yang menengah ke keras lah.
Ya, terutama juga ini memiliki track yang sangat panjang dan juga long straight yang sangat panjang juga, bahkan di main straight dan juga satu sektor sebelum menuju ke final corner, yaitu dari turun ke-14 ke-15 itu memiliki long straight yang sangat panjang, ditambah juga main straight yang sangat panjang, dan juga memang basicnya ini track memang cukup bisa dibilang ya mirip-mirip seperti kata Omaril tadi, dimana memiliki track length yang sangat panjang. Jadi kita akan melihat para rider akan menggunakan ban komponen seperti apa, yang tentunya ini adalah main race, tentunya dikarenakan M2 tidak memiliki sprint race, so this gonna be endurance for all of the M2 PlayStation rider. Jadi kita akan lihat saja apakah mereka akan nekat menggunakan ban yang jauh lebih empuk, ataukah memang mereka akan tetap stay fokus untuk memilih ke endurance, dikarenakan Malaysia juga memiliki tempo cuaca yang mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi tentu ini akan menjadi seharusnya, walaupun event itu cloudy, event itu cerah, itu akan tetap memiliki suhu aspal yang panas. Jadi ya mungkin akan lebih wise choice untuk memberi hard compound. Tapi kita lihat saja untuk para pembalap, yang dimana tentu semua pembalap di Agung Tata Mandiri Championship tidak semena-mena hanya langsung balapan di event langsung. Akan tetapi mereka juga memiliki tahap latihan. Mereka akan selalu training, menemukan tempo yang pas, menemukan setup motor yang pas untuk tentunya memenangkan round ke-11 ini, yang dimana untuk pole position kita kalian bisa lihat tabrak lari again and again, dan juga disoleh Lucien Smith yang finally kita melihat sebuah KTM going to the front row. Sebelumnya sebenarnya sudah pernah sih, salah satu adalah Om Alam Gaming, dan kita lihat saja performance mereka semua pada malam hari ini. Who will gonna win this race? Siapakah yang akan menang pada race malam hari ini? Tentu ini masih susah ditebak, dikarenakan semakin kesini kita melihat performa para rider itu semakin meningkat setiap ridernya, dan tentu ini akan menjadi lebih seru tentunya. Betul sekali, dan kita sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan kelas M2 ini mengcompare motor Moto2 765cc 3 silinder yang pastinya akan, ya kita tahu lah dari beberapa race sebelumnya di kelas M2 ini pasti bakal ketat dulu, dan bisa aja sampai akhir juga di beberapa race kita lihat ada pertarungan dari awal sampai akhir lap yang ya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita nantikan di setiap balapan. Jadi hopefully dengan race kali ini, dengan track yang panjang ini, kita berharap semua rider bisa melakukan race sesuai dengan performa terbaik mereka masing-masing, dan tentunya kita akan melihat siapa juaranya untuk Sepang malam hari ini di round ke-11, yang berarti juga kita sudah ada di paruh musim terakhir, sudah menyisakan 4 round lagi sama round kali ini. Jadi kita sudah semakin dekat menuju finals. Tentunya mungkin di beberapa balapan ke depan juga sudah bisa menjadi balapan penentuan untuk gelar champion di masing-masing kelas. Yes, benar sekali, dan tentunya itu akan jadi menarik, walaupun di beberapa kelas memang kita sudah bisa memprediksi dialah juaranya. Salah satu adalah kelas M1 PlayStation dari perolehan Miki Raiko dengan poin yang sangat jauh, kalau nggak salah gapnya sudah 100 lebih dengan rival di bawahnya. Jadi it's gonna be safe for Miki Raiko untuk mendapatkan gelar juara, akan tetapi tetap Miki Raiko harus mengikuti paruh round tersisa, dan tentu juga Miki tidak akan menyanyiakan race-race tersisa dengan berlena-lena atau udah absen begitu saja. Tentu itu tidak sebuah ciri khas dari seorang Miki Raiko. Miki Raiko pasti akan tetap membalap walaupun poin sudah sangat ketat ia pegang. Tapi kita keluar dari topik itu, kita akan kembali kelas M2 PlayStation lagi, yang dimana tabrak lari, yang dimana kita bisa tahu juga masih memimpin klasemen, tetapi kita akan beralih ke seorang Afikri. Afikri Fahri, Afikri. Takutnya kebalik lagi kayak kemarin. Yang dimana Afikri juga memiliki potensi yang bagus, akan tetapi selalu mendapatkan bad luck layaknya di kelas M1 PlayStation dari seorang Raung. Memiliki potensi tapi selalu mendapatkan bad luck moment. That's sebuah problematika dari seorang Afikri 78. Salah satunya ketika di round ke Phillip Island, tidak salah, dia memiliki pace yang cukup bagus tetapi mendapatkan long lap penalty dari Dorna. Begitu pula dengan di Motegi kalau tidak salah ya. Motegi ketika kontak dengan Lucien Smith dan membuat dirinya harus mendapatkan triple long lap penalty, padahal memiliki pace yang cukup kencang. Tapi kita akan lihat saja ke depannya dari seorang Fikri ini. Bukan Motegi tapi Heres kalau tidak salah di round kemarin itu. Yang mana kita lihat saja seorang Fikri ini apakah dia bisa sedikit pada race kali ini mendapatkan sebuah podium untuk menangkan poin. Yang mana kalau tidak salah Fikri ini berada di klasemen kedua tadi ya. Dan juga kita akan lihat saja performanya pada malam hari ini. Ya, dengan selisih kurang lebih 54 poin ya antara Afikri 8 ke tabrak lari, sebenarnya masih sangat potensial untuk bisa mengejar. Very potensial.
ini akan potensial tapi akan sangat sulit lah karena jarak 50 poin ini bukan hal yang mudah untuk dikejar dan paling mudah untuk terjadi bisa pengejaran poin ini adalah absennya tabrak lari dalam 2 race yang itu pun harus diimbangi dengan efektif 8 yang harus bisa 2 kali podium secara berturut-turut untuk mendapatkan 50 poin ya. Itu masih kurang 4 poin loh kalau misalkan dia bisa kayak gitu. Jadi ya akan sangat sulit untuk bisa mengejar tabrak lari, tapi tentunya chance masih cukup ada gitu loh. Setidaknya masih ada sampai ke 4 round terakhir setelah round kali ini selesai di round ke-11 ya. Kita pun masih ada 2 hari lagi setelah ini untuk menyaksikan kelas M1. Jadi hari ini akan full kita saksikan untuk race di kelas M2 baik di PlayStation maupun di PC yang tentunya akan kita saksikan beberapa saat lagi. Kita masih menunggu untuk bersiap-siapnya para pembalap di kelas M2 PlayStation. Jadi kita tunggu dulu sembari menunggu, mungkin teman-teman bisa cek sosial media kami. Jangan lupa di follow juga, kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok juga. Jadi silahkan follow kami, ada di Motorsport Indonesia. Bisa langsung di like, share, subscribe, di follow di apalagi tuh kalau di TikTok ada apa sama ya, di follow juga. Kalau mau di donate stiker ada nggak sih? Gue lupa di TikTok, pokoknya kalau nggak salah ada begituan. Tapi itu kalau live, kita jarang live kalau di situ. Tapi kita ada di YouTube. Jadi yang mau donate kami juga ada di traktir.id/motorsport-indonesia. Jadi bisa langsung ke sana. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami bisa langsung ke Discord kami ya, yang bisa diakses lewat website di bawah atau link di bawah. Bisa juga ke website kami di motorsportindonesia.com. Jadi semua informasi ada di sana mengenai standing, mengenai rider-rider dan juga event yang akan datang, yang semoga di tahun depan kita bisa menggelar lagi event-event yang sangat mengasihkan di dunia moto e-sport Indonesia. Betul sekali. Jadi kita tentu berharap tentu di season depan atau di tahun depan kita akan menyelenggarakan event ini kembali dengan tempo yang sama, yang dengan memiliki kelas yang sama juga, yang dimana kita memiliki kelas untuk para tahta tertinggi, dan juga buat kalian yang baru join dan mungkin masih gimana caranya ingin merasakan suasana nuansa e-sport di Indonesia di racing motorcycle. Jadi kalian juga memiliki kelas yang berbeda. Jadi buat para rookie dan pro itu juga memiliki kelas berbeda. Jadi kita tidak langsung nyeburin kalian di kelas sama, tidak. Jadi kalian juga bisa, buat kalian yang baru join, mau join, kalian juga bisa merasakan di kelas yang ibarat kata sesuai dengan lap time kalian, karena kita juga basicnya dari lap time kalian. Jadi nggak sekedar kalian mendaftar langsung kita taruh, enggak, kita juga memiliki tes yang dimana tes tersebut berdasarkan dari lap time. Jadi kita bisa memilah-milahnya lah, bisa dibilang, untuk menaruh kalian di kelas yang mana. Jadi kita berusaha mungkin untuk membalance posisi kalian di kelas sesuai dengan kemampuan kalian tentunya. Nggak mungkin misalkan time kalian segini kita taruh nih di sarangnya para sepuh-sepuh bisa kita bilang. Ya itu bisa bilang nggak fair jadinya. Jadi kita akan tetap naruh kalian di kelas sesuai dengan lap time kalian tuh. Tapi kalau misalnya kalian rookie tapi lap time kalian sudah kencang, itu nothing question lagi, kalian akan ditaruhkan dengan sesuai lap time kalian kencang itu. Mungkin saja kalian langsung terjun ke M1 PC gitu. Salah satu seperti Nabil Ashoki, the new face yang langsung masuk ke M1 PC. Dan tak juga ada KY dan juga Andi Aul sebenarnya. Tapi KY dan Andi Aul sebenarnya sudah pernah mengikuti event Moto Esport juga, tetapi tidak seperti season tahunan bisa dibilang. Di mana kalau Agung Tahta Mandiri ini kita mengambil tahunan, di mana kita per season. Tapi kita juga kadang-kadang menyelenggarakan event yang memang kayak one race, two race. Salah satunya seperti dulu di 17 Agustusan kita mengadakan event itu Moto E, dan juga ada MXGP dan juga SBK. Jadi kita juga menyelenggarakan event samping dan juga MRRO. Jadi itu kelas yang berbeda, tetapi memiliki sistem cuman dengan round yang jauh lebih sedikit. Jadi buat kalian yang penasaran nih gimana nuansa e-sport racing motor di Indonesia, lebih tepatnya di MotoGP, karena kita menggunakan basis dari game MotoGP, silakan aja langsung gabung bersama kami di motorsportindonesia.com atau langsung ke Discord kami yang ada di link deskripsi. Kalian langsung bisa join kok. Betul sekali. Jadi ya semoga event-event kita yang akan datang bisa terlaksana dengan luar biasa baik, dan ya gue sangat menunggu juga akan adanya, mungkin semoga aja akan ada event-event baru ya, dan terrealisasikan juga. Jadi hopefully bisa berjalan lancar, dan kami juga memohon support dari teman-teman sekalian yang sudah senantiasa bersama di Moto Esport Indonesia. Semoga ya kita bisa terus berkembang bersama dan menumbuhkan nama-nama rider-rider di Indonesia ini ya, baik di mungkin ada juga yang sebenarnya di real life pembalap gitu, terus main juga di sini. Sangat-sangat luar biasa banget. Salah satunya mungkin Rajulasa setahu gue pembalap juga di ini ya, di gue nggak tahu kelasnya di kelas apa, cuman gue tahu dia balapan beneran juga.
Dan ya sebenarnya banyak juga. Lusen pun sebenarnya balapan waktu itu sempat bilang dia di motocross sempat ada kejuaraan juga sampai ke Eropa bahkan. Jadi ya untuk teman-teman Oh, semua yang emang di sini suka balapan, mau pembalap iya. beneran, mau pembalap virtual seperti kami-kami ini, kami sangat senang untuk bisa bersama teman-teman semuanya. Jadi ya kami sangat menunggu untuk yang belum apa namanya belum muncul ke permukaan nih, sangat kami tunggu untuk bisa berpartisipasi di sini dan tentunya meramaikan track bersama-sama untuk bisa memberikan tontonan dan juga tentunya battle yang akan tersajikan nanti ya. Dan kita ya masih menunggu juga nih untuk berjalannya M2 PlayStation di Sepang Malaysia. Kayaknya kembali lagi sudah di akhir tahun kita masih ada aja ya seperti biasa di game satu ini memang ya gitulah rasa gitu ya semuanya adanya server yang suka bercanda, tapi semoga aja sudah akan memasuki track saat lagi karena kita juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan race di Sepang Malaysia yang bisa dibilang ini adalah salah satu track yang apa ya quote unquote spesial karena di sini ada Sepang test. Tahu di MotoGP ada Sepang test, ada winter test dan ada race juga. Jadi di sini mungkin salah satu track yang dipilih gitu ya, karena mungkin tracknya memang mengakomodir segala karakteristik yang ada dan juga mungkin dari tracknya itu sendiri yang panjang dan juga tentunya karena di sini di Malaysia nggak ada winter ya sama kayak di Indonesia. Jadi cocok banget nih buat testing sebelum tahun berikutnya gitu. Betul, dan juga kalau dilihat dari fisik ya, dimana track Sepang ini bisa tergelilingin track yang cukup mewah ya bisa dibilang. Tribunnya bagus, layoutnya rapih dan yes looking fancy aja gitu terlihat, dan mungkin itu juga menjadi titik plus kali ya dari sebuah track Sepang ini, dimana buat mata gue pribadi memang keren sih tracknya. Jujur ya kita walaupun kita dengan compare dengan track kita sendiri ya kita harus menerima juga bahwasanya ya karena mereka juga jauh lebih dahulu, jauh lebih berpengalaman lah untuk mengelola sebuah track dan juga looking good. Tapi ya tentu saja Indonesia pasti kedepannya akan jauh lebih bagus dari track yang kita punya ini, itu Pertamina Mandalika ini. Ya sebenarnya is okay, itu sudah bagus, cuman ya mungkin ada beberapa sektor lagi yang mungkin bisa jauh lebih upgrade lagi dan jauh lebih fancy lagi tentunya. Mana ini best dari pengalaman saya aja sih yang ke sana langsung dari ke pedoknya juga, main ke pedoknya juga. Jadi yes, kita lihat aja perkembangan dari Mandalika dan tentu itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa tentunya dengan pengupgradean Mandalika. Dan juga sayang sekali dari sisi sedih lainnya juga kita tidak bisa menonton lagi sebuah kelas lain dari MotoGP di Mandalika nanti, yaitu SBK. We say goodbye to SBK Mandalika, dan ternyata pengalaman terakhir pertama saya ke Mandalika menjadi pengalaman terakhir gitu ya untuk SBK di Indonesia gitu. Sayang banget, tapi yes, kita lihat aja ke depannya, mungkin suatu saat akan kembali lagi. Tapi yang jelas MotoGP masih ada dan juga perkembangan Mandalika terlihat selalu ada improvement terus setiap momennya, nggak cuma stuck jalan di tempat gitu aja. Benar. Dan ya semoga juga nanti track kebanggaan kita itu bisa apa ya? Gue sih harapannya track itu bisa menjadi sebuah track yang emang dipakai properly untuk balapan ya. Ya kayak kita tahu lah mungkin track-track yang sudah sering kita lihat bukan dipakai MotoGP doang, tapi ada dipakai F1, dipakai World GT Championship, dipakai balapan-balapan kecil pun yang skala nasional atau mungkin emang kejuaraan daerah-daerah yang itu kan biasanya ada-ada aja ya. Semoga emang beneran bisa dipakai seperti itu dan juga pada akhirnya mendukung industri motorsport di Indonesia. Harapan gue pribadi sih seperti itu dan semoga aja bisa terlaksana. Dan kalau misalkan tadi kita ngebahas sama Malaysia, sebenarnya setahu gue waktu terakhir di MotoGP pun di Mandalika ini udah ada kerjasama tersendiri ya. Mungkin lebih di Markal ya, itu sama Malaysia udah sama dari pihak Sepang Malaysia. Gue nggak tahu sih dari Sepang atau enggak, tapi pokoknya sama Malaysia udah ada kerjasama. Jadi seharusnya bakal bisa lah untuk menyamai ke sana dan tidak kemungkinan untuk bisa lebih baik lagi. Dan pastinya dengan sekarang ini yang kita tahu sebenarnya tracknya udah bagus banget, tapi pastinya improvement akan sangat berpengaruh. Dan dari kerjasama itu juga gue percaya kedua track ini dan semua track sebenarnya akan bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi harapannya track di kita akan bisa lebih baik lagi dan harapannya juga bisa mengakomodir lah para pembalap-pembalap di sini yang tentunya ingin balapan dan membawa nama baik Indonesia gitu.
Betul sekali, dan kita juga masih menunggu ya, ternyata dramanya tidak kali ini nampaknya tidak hanya di ridernya, tetapi kita boro-boro ridernya pun kita belum lihat sebuah drama rider apa namanya, tapi Ya. sudah dimulai dari drama dari kita ya, dimana nampaknya server tuh ya bermasalah, tapi nampaknya kita dapat konfirmasi kita sudah berhasil masuk ke dalam track dan kita akan menyaksikan kelas M2 PlayStation untuk di round ke-11 Sepang Malaysian Grand Prix Agung Tata Mandiri Championship 2023 yang kalian bisa lihat tabrak lari akan start dari pole position, and here we go on board bersama tabrak lari for the start, and away we go, is on the way, and that's it. Tabrak kali memiliki start yang cukup baik, nampaknya langsung memimpin jalan, tapi nampaknya di situ Lucien Smith langsung mengambil alih race lead dan untuk sementara waktu begitu beliau Om Alan Gaming yang berhasil men-take down dari seorang tabrak lari, dan nampaknya tabrak lari harus turun ke posisi, dan kalian bisa lihat Lucien Smith terkena dampak dari seorang Faris 9, dari kontak, dan juga Afikri 78 harus terjatuh. What just happened yang baru saja di turn 1, drama turn 1 yang selalu terjadi membuat sekarang Om Alan Gaming leading the race dan benar-benar memanfaatkan momentum di first corner tadi untuk memimpin jalan balapan. Tabrak lari berada di posisi kedua dan Ricard Perdana berada di posisi ketiga. That's massive disaster untuk Lucien Smith yang sudah mencium aroma posisi pertama dalam beberapa lap awal, tapi harus hilang begitu saja, terhempas ke posisi terbelakang di posisi ke-7. Kita lihat untuk siaran ulangnya ini, dia memasuki turn 1 yang dimana adalah hairpin, sangat-sangat riskan sekali memang terjadi clash, dan ini dia Faris 99 and Lucien Smith going out wide dan harus kontak sehingga akhirnya Lucien Smith terjatuh, dan kita melihat adanya long lap penalty untuk Faris 99 yang tentunya akan mendapatkan 3 time long lap penalty akibat apa yang terjadi di turn 1 barusan di lap pertama. Meskipun mungkin tidak disengaja oleh Faris 99, tapi tetap saja late breaknya atau salah posisi braking tentunya mengakibatkan Lucien Smith harus terjatuh dan mendapatkan hasil yang tidak baik di awal-awal mula balapan. Jadi ya, it is a fair play untuk Faris dan juga Lucien Smith, yang bagi Faris 99 harus mendapatkan 3 time long lap penalty. Meanwhile, tabrak lari masih ada di posisi ketiga, peringkat pertama di posisi kedua, dan Om Alam Gaming still on the lead with his KTM. Yes, nampaknya performance yang luar biasa kembali diperlihatkan kepada Om Alan Gaming. Tapi apakah dalam 9 lap di Sepang Malaysian Grand Prix pada malam hari ini akan menguras endurance dari Om Alan Gaming, yang dimana di race sebelumnya di Mugello Om Alan Gaming sempat memimpin jalan balapan, akan tetapi nampaknya endurance dari Om Alan sudah mulai terkuras di lap-lap akhir dan membuat dirinya harus terovertake satu demi persatu. Tapi kita lihat saja di malam ini apakah Om Alan Gaming sudah bisa dibilang memberikan performa terbaiknya, dan sayang sekali kalian bisa lihat Lucien Smith dengan Fitra Mertens. Lucien Smith kembali terjatuh, nampaknya terjadi another drama for Lucien Smith untuk malam kali ini. Sayang sekali untuk Lucien Smith, dan masih terlihat saling side by side dengan Fitra Mertens untuk ke posisi ke-6, dan kita lihat saja akan ada perlawan dari seorang Fitra Mertens begitu pula dengan seorang Lucien Smith, dan nampaknya kalian bisa lihat Lucien Smith terlihat overshoot dalam kamera, dan benar saja is very overshoot running to the run off area, membuat Lucien Smith nampaknya kewalahan pada malam ini. Nampaknya this is a mental yang terkena dari seorang Lucien Smith after 2 kali terjatuh. Berbanding terbalik dengan seorang Om Alan Gaming yang langsung memanfaatkan insiden di turn 1 dan langsung memimpin jalan balapan di lap kedua kali ini, dan kita langsung bersama Om Alan Gaming yang try to give 100% fokus di track pada malam hari ini di round ke-11 Agung Tata Mandiri Championship, yang dimana akankah Om Alan Gaming akan kembali mendapatkan kemenangan, bukan sekadar hanya podium biasa. Wow, sayang sekali Om Alan Gaming is down. Sangat-sangat tidak beruntung. Om Alam Gaming is going down out from the 8th corner. Sangat disayangkan sekali. KTM leader kita harus terjatuh dan pindah ke posisi kelima setelah stunning lead lap barusan ya sampai lap kedua, tapi nampaknya tidak bertahan cukup lama. Mungkin track yang panjang ini benar-benar memberikan pressure luar biasa bagi rider-rider kita, dan yang Om Alam Gaming setelah leading untuk 2 lap nampaknya masih harus kesulitan, terutama mungkin barusan di turn 7-8 yang memang ini cukup squaring ya, tikungannya benar-benar tajam banget dan double apex juga, jadi harus memperhitungkan 2 tikungan sekaligus. Ini dia replay dari Om Alam Gaming masuki turn 7 dan juga turn 8 dari sudut pandang Ricard Perdana yang ya nampaknya menginjak curb, kehilangan traksi dan harus low side barusan di memasuki turn ke-8. Sayang sekali untuk Om Alam Gaming, so far ada di posisi kelima. Comeback masih bisa dilakukan karena masih ada 7 lap lagi, karena sekarang kita sudah memasuki lap ketiga. Di final hairpin, this is
Ricard Perdana leading the race bersama tabrak lari di belakangnya yang sangat-sangat memberikan tekanan dengan fast lap berhasil ditorehkan dari lap kedua barusan. Dan tentu ini akan menjadi sebuah peluang untuk seorang tabrak lari ini mana sempat memiliki startan cukup bad bisa dibilang, tapi dengan jatuhnya Om Alan Gaming dan membuat dirinya naik ke posisi 2, tentu ini akan memboost kembali sebuah performa dari tabrak lari untuk mendapatkan race winner pada malam hari ini yang terbukti dari seorang pace dari seorang tabrak lari mendapatkan fastest lap di lap ketiga dan berusaha untuk mengejar race leader baru kita yaitu Ricard Perdana. Kita lihat saja ke depannya akan ke seorang tabrak lari berhasil untuk men-take down dari posisi dari Ricard Perdana ataupun sebaliknya Ricard Perdana bisa mempertahankan posisi dan akan mendapatkan kemenangan perdana ya pada round 11 pada malam hari ini Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sementara itu juga Afik 78 yang mendapatkan podium zone untuk sementara waktu ini di posisi ketiga setelah tadi terjatuh juga di first corner, tapi kita tidak tahu terjatuhnya disebabkan karena apa, dikarenakan tadi kita sedang menyorot dari seorang Lucius Smith dan juga Fahri 99 dan sekarang kita bersama tail cam dari seorang Ricard Perdana yang dimana tepat di belakangnya ada seorang tabrak lari sang klasemen leader kita di kelas M2 PlayStation. Is gonna be hard, akankah seorang tabrak lari bisa melewati dari seorang Ricard Perdana ataupun Ricard yang memang bisa menahan serangan tabrak lari, walaupun kalian bisa lihat tabrak lari berusaha sekali untuk mendekatkan kepada race leader kita satu ini yaitu Ricard Perdana. Pace yang sangat-sangat solid dari tabrak lari ya. Fast lap yang baru saja ditorehkan di lap kedua ini bukan hanya main-main. Benar-benar tabrak lari sekarang sedang berusaha untuk push, bisa mendekat lagi ke Ricard Perdana setelah sebelumnya tadi ada di 1 detik kurang lebih, tapi sekarang sudah berhasil menyentuh 08, 06 dan tadi mungkin sempat hampir ke 05. Jadi ini sudah sangat-sangat dekat sekali. Tapi nampaknya memang ada beberapa sektor yang tidak bisa disamai bagi tabrak lari mengejar ke Ricard Perdana. Masuki final hairpin di turn ke-15 yang bisa saja menjadi tempat sering terjadi overshoot. Seperti kita lihat juga tadi beberapa lap sebelumnya banyak sekali rider yang overshoot di hairpin turn 15 maupun di turn 1 karena memang setelah lurusan yang panjang ini sangat tempting untuk bisa melakukan late braking, tapi tentunya dengan risiko yang sangat luar biasa besar antara overshoot atau mungkin kena gravel hingga terjatuh. Jadi kita lihat saja masuk ke turn 1 dan tabrak lari akan melakukan attack-nya tapi nampaknya masih cukup jauh. But it is going sangat tidak diduga langsung melakukan serangan dan masih bisa di counter attack oleh Ricard Perdana, but going on to the short chicane di turn kedua yang sangat-sangat mengerikan masih bisa di defense. Ricard Perdana going on nice, kembali lagi masih di race leader. Yang dimana di sini Ricard Perdana berhasil kembali mengambil alih di turn kedua tadi from the outside line dan berhasil kembali menahan laju dari saudara tabrak lari setelah tadi tabrak lari membuat manuver di first corner di awal lap keempat tadi. Yang dimana kita bersama helikopter cam terpantau dari kedua rider ini saling dekat mendekat dan juga sempat terlihat tadi seorang Afik dan juga tertangkap kamera mana gap antara Afik dan kepada tabrak lari terpaut 2,2 detik. Akankah justru dari perseteruan mereka berdua ini battle antara tabrak lari dan juga si Ricard Perdana akan membuat benefit kepada Afikri yang terlihat mulai tertangkap kamera helikopter kita dan here we go going for the turn 9 dan kita lihat saja akankah mereka berdua bisa saling beradu dan membuat tabrak lari dan Afikri dan kalian bisa lihat Ricard Perdana making a mistake. That was a big mistake on the turn 9 dari seorang Ricard Perdana. Nampaknya pressure dari seorang tabrak lari dan juga seorang ambisi dari seorang Ricard Perdana untuk menahan laju dan tetap try to late break untuk menjauhkan gap kepada tabrak lari membuat sebuah bumerang kepada dirinya yang dimana terlihat try to late break akan tetapi on the exit is gonna be worse for Ricard Perdana yang membuat dirinya harus turun ke posisi kelima membuat Afikri 78 naik ke posisi kedua dan kita lihat saja perjuangan juga kepada Om Alan Gaming yang juga dari seorang Fahri 99 ini mendapatkan triple long lap penalty dan tidak ada di serve satupun sama sekali. Tentu ini akan menjadi sebuah benefit untuk Om Alan Gaming untuk berada di podium kembali pada malam hari ini. Betul sekali, harapan untuk Om Alan Gaming kembali setidaknya ada di podium saja sudah menjadi sebuah hal yang sangat positif di result nanti. Kita lihat apakah Om Alan Gaming setidaknya bisa save up untuk bisa berada di posisi keempat atau lebih tepatnya ada ya harusnya 9 detik di belakang Faris 99 pun sudah sangat aman ya. Tapi kita lihat saja tentunya push to the limit adalah Afikri is closing. Ricard Perdana juga harus terjatuh nampaknya
Lagi-lagi Ricard harus terjatuh. Another Ricard rungkat momen yang kita lihat di Sepang untuk kali ini. Afrik 78 closing up untuk pertempuran posisi pertama, tiba-tiba di 2/10 atau 0,2 detik di belakang tabrak lari kita. Another overshoot moment, harus keluar track, but it is still safe. Masih bisa dilakukan save oleh Afrik 78. Masih mengejar juga, hanya kehilangan 0,2 detik. Masih bisa fight on, fight back. Kembali lagi di Afrik 78. Bisa kayak mengejar tabrak lari yang sekarang lagi-lagi kembali menjadi race leader di kelas M2 PlayStation, going on into the 7 and 8, yang dimana menjadi saksi terjatuhnya beberapa red dan juga kesulitannya di tikungan yang memang sangat-sangat tajam. Sebelum kita masuk ke turn 9 yang juga menjadi hairpin, sedikit menaiki bukit bisa memberikan traksi yang sangat-sangat grippy, tidak hilangnya grip ya di sini, karena ya itu dia harus menanjak. Dan benar sekali, dan kita lihat saja performa dari Afrik 78 yang terlihat tadi di posisi ketiga setelah melihat battle antara Ricard dan juga tabrak lari. Terlihat dalam kamera bawah sana Afrik try to chase mereka berdua, dan terjatuhnya Ricard perdana membuat Afrik akan side by side dengan rival di klasemen sementara, yaitu tabrak lari. Akankah Afrik akan mendapatkan kemenangan perdana yang ia nanti-nantinya di Spark for Me? Sebelum-sebelumnya juga ia sangat menanti-nantikan momen untuk menjadi race winner. Kita lihat saja Afrik 78 going to long straight into the final corner. Kita akan lihat akankah di sini Afikri akan jauh berani melakukan pengereman late atau late braking gear yang kita sebut. And there you go, Afikri try to more safe nampaknya, tapi nampaknya masih tetap dekat kepada seorang race leader kita. Tapi nampaknya there we go, try to inside that, tapi still not good enough untuk melewati seorang tabrak lari. And there you go, another side by side try to slipstream on the main straight. Afikri berhasil men-slipstream dari seorang tabrak lari, tapi kita masih ada turn pertama. Kita akan lihat nampaknya seorang tabrak lari langsung mengeksekusi dengan late break dan sedikit kontak kepada Afrik 78. Keduanya running wide, keduanya melebar, membuat Faris 99 berusaha mendekat, akan tetapi Faris 99 mendapatkan 3 kali long lap penalty dan tidak ada satupun yang didesak, dan bahkan mendapatkan sebuah 3 second penalty. Please, kita akan careful kepada mereka berdua. Yes, it is still the fight for the first podium. Tabrak lari juga Afrik 78. Another corner berhasil dilakukan dengan sangat manis bagi tabrak lari, masuk ke turn keempat, melebar bagi Faris 99. Long lap penalty yang pertama sudah menjadi 3 second time penalty, dan tentunya akan diberikan ke Om Alam Gaming untuk posisi ketiga sejauh ini. Kita masih bersama tabrak lari di posisi terdepan, memasuki turn ke-6, going on the right hander yang sangat-sangat lebar. Ini dia tabrak lari yang masih di pressure oleh Afrik 78, yang tentu saja Fikri pun ini terkena pressure tersendiri ya untuk bisa mengamankan atau berusaha finish di posisi pertama untuk pertama kalinya dengan chance yang cukup besar. Kalau kita lihat dari tadi race pace ini cukup stabil dan juga bisa menyamai tabrak lari. Sayang sekali harus kabur barusan di turn ke-9 karena melebarnya tabrak lari, sehingga tidak ada ruang bagi Fikri 78 yang sekarang harus terlempar ke posisi ketiga karena berusaha mengamankan motornya supaya tidak terjadi kontak, tapi harus mengorbankan waktu yang sangat-sangat berharga. Turun ke posisi ketiga, 0,1 detik di belakang Faris 99 dan juga 1,3 detik di belakang tabrak lari. Melebar lagi untuk Faris 99 barusan, sangat-sangat disayangkan, tapi tentunya memberikan teammate-nya di tim Italtrans kembali memasuki posisi kedua untuk menantang tabrak lari. Masuki turn 15, ini akan menjadi lap ke-7 yang sangat menentukan bagi Fikri 78. Dan nampaknya terbukti dari seorang Afrik 78 memiliki patience cukup baik. Nampaknya kita lihat saja Afrik 78 yang berhasil kembali mendekatkan kepada seorang tabrak lari setelah tadi membuat kesalahan di turn ke berapa tadi itu? Seorang Afrik turn ke-9. Seorang Afrik tadi running shoot begitu saja, nampaknya terlalu early apex membuat exitnya harus keluar begitu saja, dan kita lihat seorang mengalami kepada Faris 99 dan tentu ini akan menjadi sebuah benefit sendiri seorang Amalan Gaming, walaupun hanya tetap menjaga pace-nya, tetap menjaga gap-nya di bawah dari 10 detik, yang mana itu akan cukup untuk seorang Amalan Gaming mendapatkan posisi ketiga. Tapi kita kembali main event kita lihat sebuah replay di turn ke-9 tadi. Yes, benar sekali di turn ke-9 tadi, di mana kalian bisa lihat Afikri 78, yes, that gonna be early apex and too much speed on that corner membuat dirinya harus overshoot running wide to the run off, dan untung saja tidak menyentuh grass. Dan kita lihat lagi di Langkawi corner atau tikungan kelima, going for a turn 6, dan di mana mereka saling side by side
satu demi satu, tidak yang mengalah dikarenakan mereka yang memiliki tujuan yang sama, itu menjadi race winner pada malam hari ini. Terutama seorang Afiq 78 yang mengidam-idamkan posisi race winner ini. Akankah dia akan mendapatkan posisi tersebut pada malam hari ini di round ke-11 Agung Tata Mandiri Championship? Dan kita kembali ke turn ke-9 di lap sebelumnya. Seorang Afiq 78 membuat kesalahan yang sangat-sangat fatal, tapi kali ini dia memperbaiki kesalahannya, berhasil melewati tikungan 9 dan memasuki tikungan 10 dengan sangat indah dan berhasil kembali mendekat kepada race leader kita, yaitu tabrak lari and got a more closing and gonna very tight. Mercedes Faris 99 sekarang kita lihat berhasil kembali menyalip Om Alam Gaming, tapi tentunya akan sangat perih ketika melihat final result nantinya. Tapi tentu saja maksimum effort untuk semua rider adalah hal yang selalu dilakukan. Kembali lagi ke pertempuran posisi kedua. Posisi pertama lebih tepatnya Afiq 78 berusaha diving barusan di turn ke-14, tapi tidak diberikan oleh tabrak lari. Slipstream is on di entry turn ke-15 yang akan sangat-sangat krusial ini di Afiq 78, tapi nampaknya masih belum ada celah untuk bisa melakukan overtake, malah harus overshoot karena sedikit berusaha memaksakan melakukan overtake barusan atau setidaknya mendekat lagi. Kita lihat masuki straight di Kuala Lumpur Straight, kita akan menyaksikan apakah Afiq 78 cukup kuat, cukup cepat untuk bisa menantang tabrak lari di turn 1, tapi nampaknya masih terlalu jauh. 0,4 detik pun masih terlalu jauh untuk bisa melakukan serangan. Dan kita lihat Om Alam Gaming dengan another chance untuk bisa kembali mendapatkan solid P3-nya masih ditahan oleh Faris 99 yang nampaknya sebenarnya memiliki pace cukup oke, tapi kembali lagi dengan 3 kali long lap penaltinya yang tidak deserve sama sekali, bahkan hingga lap ke-8 ini itu akan memberikan dia 9 second time penalty dan mungkin akan turun hingga posisi Luzan Smith di posisi ke-6. Yes, betul sekali ya, tentu ini menjadi nightmare sebenarnya untuk Faris 99. Walaupun mendapatkan pace yang cukup baik, tapi karena insiden yang tertawan tadi kepada Luzan Smith membuat dirinya harus nampaknya menutup podium bisa dibilang. Dikarenakan it's possible to get a podium, dikarenakan kalian bisa lihat di rider race di lap ke-8 kali ini gapnya sangat-sangat ketat sekali. Jadi yes, dengan 3 long lap penalty yang tidak deserve yang akan menjadi 9 second penalty, itu akan menjadi impossible untuk mendapatkan podium dari seorang Faris 99. Tapi sekali rekan perdana harus kembali terjatuh untuk kesekian kalinya, di mana sempat menjadi race leader, tapi nampaknya semakin lap ingin berakhir, seorang Rika Perdana sudah mulai kehilangan titik fokusnya. Dan kita kembali kepada race leader kita, tabrak lari yang masih memimpin jalan balapan, dan juga Afiq 78 yang try to more close. Walaupun yes, ini masih dikurang kali cukup jauh untuk seorang Afiq 78 untuk mendekat kepada seorang tabrak lari. Tapi kita lihat saja, akankah Afiq 78 dengan 1 lap tersisa lagi nanti, ini sesaat lagi mereka berdua akan melewati start and finish line dan memulai lap terakhir outer final lap. Akankah Afiq 78 berhasil untuk melewati tabrak lari dengan gap hampir 1 detik? Yes, going on to the final lap. Sesaat lagi kita akan memasuki turn 15 di akhir lap ke-8. Fikri yang nampaknya sudah mulai kehilangan pace-nya untuk bisa mengejar tabrak lari yang harus melebar barusan, dan tentunya ada harapan kembali untuk bisa menyerang, tapi 0,9, 0,1. Nampaknya kalau gua sedikit analisis, ini tabrak lari punya strategi late race ya, atau late push. Kayaknya dia benar-benar save up bensinnya dari awal balapan sampai pertengahan tadi, atau sampai lap ke-7. Harus lebar. Sangat-sangat krusial sekali ya kesalahan barusan, tapi tentunya tidak cukup masalah. Kita lihat gapnya masih nambah lagi, bahkan ke 1 detik. Luar biasa sekali. Tabrak lari, another save, another recover yang sangat-sangat cepat. Tapi ya berdasarkan tadi yang gue lihat di pace-pace sebelum ya, ini tabrak lari benar-benar langsung kabur di lap 7. Kayaknya mulai lap 7 udah mulai power up. Mungkin power 3-nya yang baru dipakai dari lap 7 sampai sekarang di lap ke-9, karena berhasil tembus ke 1 detik plus. Karena sebelumnya di lap 5, 6 itu, atau ya di lap-lap sebelumnya itu masih ada di 07, 05, bahkan sampai 04, bahkan sampai nempel antara Afiq 78 dan juga tabrak lari. Jadi kayaknya emang ini strategi dari tabrak lari yang membiarkan Afiq 78 ada harapan untuk bisa nyerang dan benar-benar jadinya menggebu-gebu, nge-push to the limit, dan mungkin sekarang bensinnya lagi sekarat nih Afiq 78. Yes, yang mana juga Afiq 78 terlihat dia memulai dari belakang, try to push atau demi persatu, dan tentu itu akan mengakibatkan bannya juga, dikarenakan ya seperti yang saya bilang di awal balapan, bahwasannya it's gonna be a long track. Ini akan menjadi track yang panjang, it's gonna be endurance, dan tentu kalian bisa lihat performa dari mereka dan juga pemilihan ban dari mereka. Terlihat dari seorang Michael tampaknya di depan menggunakan medium hard. Sekarang dia medium hard untuk seorang tabrak lari, membelikan sebuah ban belakang yang jauh lebih keras untuk berusaha memiliki exit
yang cukup baik sampai final lap ini, dan tentu terbukti dari seorang tabrak lari yang mendapatkan fast start dan juga race winner kita pada malam hari ini. Dan juga nampaknya Afiq juga try to more safe, tidak ingin mendapatkan bad luck kembali. Setidaknya posisi kedua is gonna be safe untuk seorang Afiq. Terlihat dari final lap tadi Afiq tidak memilih untuk attack, melainkan untuk stay di posisi kedua saja. Terlihat sekali dalam kamera kita, dan this is your winner, tabrak lari yang mendapatkan posisi pertama di round ke-11 Agung Tata Mandiri Championship, disusul oleh orang Afikri 78 di posisi kedua. Ya, selebrasi yang sangat luar biasa unik dari tabrak lari. Entah ada balon dari mana ya, barusan tiba-tiba berterbangan dari layar di sebelah kiri. Dan ya, another win untuk tabrak lari yang juga berhasil menorehkan fast lap. Afikri 8 harus puas nampaknya untuk finish di posisi kedua, dan juga Farisman 9 yang kita lihat tentunya akan dropping sampai posisi keempat aja kayaknya. Bakal tukeran boy sama Malam Gaming doang, karena kita lihat gapnya cukup jauh ya antara Malam Gaming ke Luzen Smith itu sekitar 4 detik. Jadi kita lihat saja di final result yang saat lagi akan kita lihat. Tentunya it is an absolute win untuk tabrak lari, another 25 point di klasemen. Ini dia untuk final resultnya, tabrak lari taking on the win dengan fast lap di 2 menit 3,1 detik dan berhasil mendapatkan podium 1 tentunya. Afikri 8 harus puas finish di posisi kedua, but it's still solid run. Dan juga Malam Gaming tentunya yang berhasil naik ke posisi ketiga akibat time penalty Farisman 9 yang harus puas finish posisi di keempat. Luzen Smith sayang sekali akibat bad luck ya harus terhempas hingga posisi kelima. Lalu ada Ricard Perdana yang sama bad luck juga 3 kali jatuh kita lihat di layar barusan dan harus menempati posisi ke-6. Fitra Martins nampaknya tidak berhasil menyentuh garis finish dan hanya ada di posisi ke-7 untuk race di round ke-11 kali ini. Dan that's it untuk Sepang Malaysia di kelas M2 PlayStation. Nada solid run dari tabrak lari yang berhasil menorehkan 25 poin lagi. Tentunya semakin kuat di klasemen untuk kelas M2 PlayStation, semakin tidak terkejar juga. Kita lihat saja bagaimana tanggapan dari rider-rider di top 3 tentang balapan hari ini saat lagi di Park Ferme tentunya. Yes, kita hanya menunggu ketika pembalap kita untuk kembali berkoneksi kepada kita ya untuk menjalankan Park Ferme tentunya. Yang dimana yes, sekarang bisa dibilang yes hasil yang sama seperti sebelumnya, yang dimana tabrak lari kembali dominan, tapi nampaknya kali ini Afikri berhasil mendapatkan posisi kedua setelah di race sebelumnya memiliki pace yang sangat bagus tetapi selalu mendapatkan bad luck. Dan tentu kita akan bertanya kepada seorang Afikri juga pada malam hari ini, dimana sempat menantang kepada seorang tabrak lari, walaupun yes terlihat nampaknya bensin ini akan menjadi hal yang krusial pada race kali ini. Lihat juga Luzen Smith tadi finish sudah kehabisan bensin, untungnya sempat melewati finish line dan masih bisa berada di posisi berapa tadi? Ke-6 ya? Ke-6 yes, yang dimana posisi ke-5 kalau tidak salah tadi di posisi ke-5 di posisi 4 tadi masih di Isma Fahri 99 dimana tadi mendapatkan long lap penalty 3 kali, dan tentu itu akan menjadi kerugian. Dan juga yes, ini menjadi pro dan kontra juga sih sebenarnya. Walaupun habis nabrak orang kan, tapi sebenarnya dia juga jatuh sih, tapi masih di posisi yang bagus gitu loh. Tapi yes, ini back to the yang namanya lucky dan segala macam ya, banyak faktor lah yang membuat final result itu menjadi, kalau kita pikir-pikir tuh memang nggak logis, tapi ya begitu hasilnya. Betul. Dan tadi kalau kita lihat juga sebenarnya untuk Farisman 9 itu emang dia pace-nya cukup bagus ya, dan berhasil dapat ya pada akhirnya tadi 5 detik di depan Malam Gaming. Gue nggak tahu juga, nggak terlalu merhatiin karena tadi benar-benar kita di akhir fokus ke pertempuran posisi pertama, jadi kita nggak terlalu melihat untuk di posisinya Malam Gaming maupun di Farisman 9. Tapi pada akhirnya memang dengan gap seperti itu menunjukkan bahwa Farisman 9 ini sebenarnya punya pace, cuman ya kembali lagi dengan kontaknya barusan sama Luzen Smith tentunya memberikan 9 second time penalty yang emang nggak dia serve. Mungkin kalau dia serve pun bakal bakal keteteran juga, jadi kayaknya cukup oke. Mungkin dia juga tahu gitu, dia punya pace yang bagus dan bisa manfaatkan atau mengeksploit kecepatannya ini supaya bisa mengantisipasi 9 second time penalty yang ia terima setelah tentunya mendapatkan notifikasi tersebut. Tapi kembali lagi, solid run juga bagi Farisman 9. Ini menjadi pembuktian bahwa dirinya cukup cepat untuk menantang time penalty yang diberikan kepadanya, dan benar-benar terbukti masih bisa finish di depan posisinya Luzen Smith, yaitu di posisi keempat. Luzen jadi harus puas-puas saja di posisi kelima, dan nampaknya juga emang cukup kesulitan barusan di beberapa corners untuk kali seperti kita lihat tadi di turn 1 harus melebar kedua kalinya setelah sempat terjatuh juga. Jadi ya emang track yang satu ini kelihatannya kayak bisa cepet, bisa ngebut
tapi ternyata di beberapa tikungan emang benar-benar harus hati-hati dan salah-salah sedikit. Kalau nggak jatuh, lebar dan kehilangan banyak waktu. Yes, dan juga ini akan menjadi mental attack untuk seorang Lewis Hamilton. Dikatakan sedikit informasi aja buat kalian. Yes, manusia manapun pasti akan merasakan hal yang sama jika lo habis kena seruduk dan 2 kali bahkan terjatuhnya Lewis Hamilton tadi dengan Fitra Mertens itu akan berfatal kepada mental tentunya. Walaupun memiliki event alam fresh segala macam, tapi kalau sudah terkena efek seperti itu akan keras sekali merasakan ke mental. Jadi itu akan berpengaruh juga pada performance. Itu hal normal tapi tentu saja tidak disukai untuk para semua rider. Dikarenakan momen tersebut itu pasti akan sangat menyebalkan. Bukan cuma di e-sport, melainkan di real life pun, rider pun juga akan merasakan hal sama. Mentok-mentok saling adu jotos. Seperti kalau kalian ingat di 2023 ini sebenarnya sudah ada dorong-dorongan, tapi ujung-ujungnya damai juga kok. Maverick Vinales dengan Bagnaia di Le Mans. Benar. Dan emang mungkin apa ya? Di angkatan-angkatan yang sekarang ini emang udah jarang banget ya adanya yang marah-marahan sampai kayak gitu. Kita udah jarang banget lihat. Tapi mungkin kalau kita berkaca ke pembalap-pembalap yang angkatan-angkatan dulu, itu udah nggak aneh banget lah untuk terjadi apa ya? Mungkin sampai kontaknya bukan kontak pas balapan, tapi kontak setelah crash itu malah ada kontak lagi sampai saling adu jotos. Itu emang udah nggak aneh karena emang buat mereka tuh ini sesuatu mental, yang sangat berharga. Iya, dan itu adalah sesuatu yang mereka perjuangkan. Ketika nggak sengaja harus terjatuh akibat orang lain, pastinya bakal ngerasa ya mau kesel juga gimana, malah terluapkannya ke orang lain. Dan ya selama bisa diselesaikan sih sebetulnya fine-fine aja, tapi emang tidak sepatutnya untuk seperti itu. Dan akhirnya juga mungkin direalisasikan oleh angkatan-angkatan pembalap sekarang ini yang kita lihat sebenarnya mungkin mereka tuh marah tuh ada. Dan ya karena Broris bilang tadi sempat terjadi ke Maverick, tapi pada akhirnya pun sekarang tuh kayaknya lebih santai gitu, balap-balapnya lebih friendly, ada clash pun nggak yang sampai marahan-marahan juga. Jadi ya marahan ada, cuman sampai ke itunya kayak enggak deh. Iya, emang udah zamannya aja yang udah beda, sudah regenerasi. Dan ya, sama regulasi mungkin... Pak. Oh, ada regulasi juga ya. Jadi emang udah beda generasi aja sih. Dan ini tetap memberikan warna tersendiri sih untuk pembalap-pembalap sekarang. Dan mungkin pembalap yang akan datang kita nggak tahu juga nih bakal kayak gimana. Soalnya kalau gue lihat di pembalap-pembalap yang di Moto3 kayak gitu, kadang malah ada-ada aja lah kayak gitu ya. Ya itu sebenarnya hal yang normal sih. Kita nggak bisa Betul. mengsolotipkan itu hal buruk. Ya buat saya pribadi pengalaman sendiri, rasain dulu aja sebelum berkomentar gitu aja. Jadi ya kalau orang sudah pernah merasakan hal itu dan cara tahu mengcounternya pasti tahu ini. Tapi buat orang yang belum tahu dan langsung berkuar-kuar, ya rasain dulu aja sebelum berkomentar. Jadi buat itu sebenarnya hal normal dan sebenarnya itu yang nggak bisa dihindarkan. Tapi kita kembali lagi ke performa kita pada malam hari ini, yang dimana seorang tabrak lari kembali mendapatkan podium pertama, dan juga ada seorang Afikri yang mendapatkan podium final setelah battle lap beberapa race, dan Om Alam Gaming yang kembali berada di atas podium. Langsung aja nih kita masuk ke performa di round ke-11, langsung bersama ke posisi ketiga, yaitu ada Om Alam Gaming. Selamat malam Om. Selamat malam. Oke, gimana race hari ini Om Alam? Sempat tadi memanfaatkan insiden di turn 1, memimpin jalan balapan, tapi sayang sekali tuh jatuh. Itu kenapa itu Om Alam? Aduh, itu emang errornya aku tuh pas aku pakai power 3 ya. Terus aku sempat lirik power, ini power 3 apa power 2 nih? Hilang konsentrasi Om. Jadi gitu. Terus tadi udah sempat kejar lagi Om Fahri, sempat masuk lagi ke posisi 3, terus pas aku hilang keseimbangan lagi, hilang konsentrasi lagi, Om Fahri ke depan, aku lihat dia kena long lap penalti, ya udah aku jaga aja asal jangan sampai mendetik di belakang dia. Begitu aja strateginya tadi Om. Saat aja long lap penalti tadi. Oke Om. Jadi sudah bisa membaca strategi bahwasanya yang penting dekat sama Fahri. Main aman. That's it. Itu dia. Strategi dari Om Alam Gaming membuat Om Alam Gaming kembali di atas podium pada malam hari ini. Congratulations Om Alam, sehat selalu dan selamat beristirahat. Kita akan bertemu di next one. Thank you Om Alam.
Thank you. Itu dia Om Alan Gaming dengan strateginya yang tetap kembali posisi ketiga. Dan kita akan beralih kepada posisi kedua kita yang sempat menantang tabrak lari, tapi sayang sekali harus tetap finish di posisi kedua. Selamat malam Om Fikri. Malam Om Bronis. Oke, ini dia Om Fikri. Gimana Om Fikri, race kali ini nampaknya harus berusaha banget buat ngejar terdepan. Tapi sempat berhasil dan bahkan sempat leading untuk beberapa waktu, tapi kembali lagi nih terkena overtake oleh tabrak lari. Apa problem hari ini Om? Dan yes, tetap di posisi kedua loh ini. Ya tadi kan sempat ada insiden di tikungan pertama ya, saya nggak tahu sama siapa. Ya terus saya jatuh, aduh ngejarnya susah nih. Padahal saya udah ancang-ancang minimal saya tuh di top 3 lah gitu, biar bisa dekat sama Michael tabrak lari. Cuman ya akhirnya untuk ngejar yang lain ya saya power 3 sebentar doang gitu, cuman exit power 3, sebenarnya power 2 terus saya bertahan tuh, jaga ritme, jaga bensin. Akhirnya kok tiba-tiba kok saya di 3 ya, yang lain kemana gitu, maksudnya wah pada jatuh mungkin ya gitu. Akhirnya saya nyusul tuh kedua, cuman ya saya bertahan ngikutin ritme dia power 2, saya power 2, saya tahu power 2 dia tuh. Power 2 saya ikut power 3, dia exit power 3, saya power 3 karena exitnya cepetan dia pasti. Power 3 saya ikut terus bertahan, cuman di akhir kayaknya lebih banyak tabrak kali bensinnya, mungkin sisa-sisa plus 1 atau plus 2 itu. Sisa 1 lap 2 lap gitu, cuman saya nggak bisa, saya udah sisa bensin 0 plus 2, udah pakai power 3 udah nggak tahu. Takutnya tikungan terakhir goodbye. Akhirnya posisi kedua Om, ya bersyukur aja, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya bisa menjaga posisi lah, gitu. Yes, congratulations untuk Fikri telah mendapatkan posisi kedua setelah tadi terjatuh di turn 1, tapi bisa comeback nih. Walaupun sempat menantang seorang tabrak lari untuk battle for the first position, tapi yes, posisi kedua masih hasil yang sangat solid. Ya tadi juga Fikri. Saya jaga-jaga takut nyerempet jatuh untuk terkena api lagi. Itu dia. Pengalaman, belajar dari pengalaman sebelumnya. Tapi yes, the final result sudah di tangan seorang Fikri 8 yang mendapatkan posisi kedua pada malam hari ini. Thank you Om Fikri, kita akan bertemu lagi next round dan moga aja kembali berada di atas podium. Thank you Om Fikri. Sama-sama Om. Itu dia dari seorang Fikri 78 yang mendapatkan posisi kedua setelah terjatuhnya di first corner tadi. Dan langsung kita akan berpindah saja kepada sang race winner kita di round ke-11 Agung Tata Mandiri Championship, yaitu ada orang tabrak lari atau sering kita sebut Om Michael. Selamat malam Om Michael. Selamat malam Om Bronis. Oke, gimana nih Om Michael race kali ini? Kembali mendapatkan posisi pertama, walaupun terlihat tadi nggak segampang biasa ya, nggak kabur begitu aja, tapi banyak sekali nih tantangan yang harus dilewati nih. Mulai dari start yang langsung kena slip banyak rider dan yes sampai ngelawan Fikri di final lap tadi itu. Bukan final lap tadi, momen-momen menuju ke final lap tadi. Gimana race malam hari ini Om Michael? Sebenarnya race malam ini nih di Sepang nih ya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu latihan juga seperti biasa, nggak latihan juga, cuman tadi baru dapat setup bagus dari Mas Miki, jadi baru tes sekali. Oh ya udah kalau gitu ini akselerasinya enak, ya udah kita pas awal start aku coba simpan bahan bakar aja. Oh pasti di hitungan satu nih pasti banyak nih tragedi kemanusiaan. Jadi ya udah pas start power 3 bentar, power 2 ikut aja. Tadi sempat ngikut Om Malam pasti power 3 nih ngacir depan, ya udah biarin aja, ntar juga pelan ntar. Kebaca strateginya. Ntar juga pelan. Soalnya aku udah perhitungan bensinnya itu kalau di hitungan panjang di lurusan pertama sama lurusan kedua sebelum itu tuh masih sisa 0,3 tuh masih dapat finish ya. Nah aku pikir aku simpan aja lah, simpan buat lap 7 tengah gitu, baru
aku push power 3. Tapi tadi tiba-tiba, Yes. wih, Om Pari di belakang gue tiba-tiba lagi santai nggak fokus kan. Wah ya udahlah, Om Pari nge-push nih. Ya udah, ayo coba main. Om Pari kayaknya banyak mistake dah. Kabur aja daripada kena tabrak. Om Pari lagi nge-push kan, takutnya racing lane-nya beda, kena tabrak daripada ambil resiko, ya udah kabur aja duluan langsung. Itu aja sih Om. Yes, solid strategi dari seorang Mike Loss yang itu menjadi jawaban dari seorang Afikri nih, yang dimana Mike Loss ini pasti memiliki bensin dan ternyata memang strateginya di awal balapan sudah nge-keep bensin ternyata, dan yes, itu sampai menjadi lap 8 tuh sebuah masih plus 1,4. itu benar-benar strateginya nge-keep banget itu. Tapi nampaknya strateginya benar-benar worth it dan berhasil mendapatkan posisi pertama di round 11 pada malam hari ini. Congrats Om Mike Loss. Kita akan bertemu lagi di round 12 dan moga saja mendapatkan hasil yang baik kembali di next round. Thank you Om Mike Loss. Congrats juga buat Om Alam sama Om Pari. Thank you. Luar biasa. Sebuah call out congratulations kepada duo rider lainnya. Dan itu dia ketiga pemenang kita, yang dimana race winner pada malam hari dimenangkan oleh Mike Loss, disusul oleh Afikri 78 dan juga ada seorang Om Alam Gaming yang kembali naik ke atas podium. Yes, dan saat lagi kita akan berpindah untuk kelas berikutnya di kelas M2 PC. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara setelah round ke-11 di Sepang Malaysia untuk kelas M2 PlayStation, di mana Tabrak Lari semakin kuat dengan 245 poin. Luar biasa sekali ya, sangat-sangat solid di posisi terdepan. Ada Afikri 8 di posisi kedua dengan 194 poin, lalu juga Om Alam Gaming di posisi ketiga dengan 168 poin. Peringkat perdana menempati posisi keempat, ada Lucian Speed di posisi kelima, Fahri 99 di posisi keenam, Sandi Firdaus di posisi ketujuh, Fitrah Martins di posisi ke-8, dan juga ada Nage Kanal 2 yang ada di posisi ke-9 hingga round ke-11 kali ini. Jadi ya, pertempuran poin masih sangat-sangat ketat ya, masih ada 50 poin yang bisa dikejar oleh Fikri 8. Tapi tentu saja kita hanya memiliki 4 round lagi setelah round ini selesai. Dan juga kita masih akan menyaksikan untuk kelas M2 PC. Jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya. Kita akan break dulu sejenak. Jadi kita akan kembali beberapa saat lagi.
Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Masih di keseruan round ke-11 untuk kelas M2 di Sepang, Malaysia. Setelah kita melihat balapan di kelas M2 PlayStation, saat lagi kita akan menyaksikan ke kelas M2 PC yang tentunya tidak akan kalah seru. Dan kita tentunya sudah mendapatkan gambaran tentang apa saja yang akan terjadi di motor Moto2 yang akan mereka gunakan ya, di kelas M2 PC. Masih bersama saya Ariel dan juga Broris serta Om Ferranduli tentunya di belakang layar selaku race director dan jockey director yang akan membantu jalannya balapan kali ini. Setelah tadi kita lihat di kelas M2 PlayStation sangat seru sekali battle dari awal yang sudah terjadi clash, dan akhir-akhirnya ternyata ada strategi terselubung dari Michaelos ya yang sangat-sangat luar biasa, tidak kita ekspektasikan. Ini full manajemennya keren banget. Apakah akan ada yang melakukan strategi sama seperti Michaelos barusan atau tabrak lari, atau mungkin Michaelos akan pakai strategi yang sama di kelas M2 PC karena dia akan balapan lagi. Tapi sebelum itu kita akan berterima kasih dulu tentunya kepada sponsor di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri serta ada media partner juga yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendukung jalannya event kami di tahun 2023 di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sebelum masuk ke race, kita akan lihat dulu untuk rider line up di kelas M2 PC yang saat lagi akan membalap. Dan ini dia, kita sudah berada di track di Sepang, Malaysia, round ke-11 Agung Tahta Mandiri Championship. Sebelum kita memiliki race ya, kita akan melihat dulu untuk klasemen sementara, yang dimana after di round ke-10 kemarin di Mugello, yang dimana kita bisa lihat Ryusei bukan kembali, tapi yang menjadi klasemen leader terbaru kita dengan perolehan poin 158 poin, disusul oleh AHD28 dengan perolehan poin 150 poin, dan ada Michaelos yang merupakan perolehan poin 149 poin, berbeda 1 poin dengan seorang AHD28. Chas berada di posisi keempat dan Adi DP berada di klasemen kelima. Fitboy on the 6, Hadi Ferdinand on the 7, Beast on the 8, Safety and Blast on the 9, and Balsky di posisi 10 di klasemen M2 PC, yang dimana kita akan melihat untuk klasemen selanjutnya itu ada EcoSur di posisi 11, Lindo dan Lara menutup di klasemen 12 dan juga 13. Itu dia untuk klasemen sementara after di round ke-10 kemarin di Mugello, setelah sebuah perubahan yang mana seorang Ryusei menjadi klasemen leader untuk sementara waktu ini. Dan saat lagi kita akan menyaksikan race dan juga kita akan melihat starting grid, yang dimana kita akan melihat terlebih dahulu untuk starting grid sebelum kita memulai race pada malam hari ini, dan juga tentu akan ada pemilihan ban seperti biasa. Dan ini dia untuk starting grid kita, yang dimana kalian bisa lihat Chess leading on the pole position disusul oleh sang klasemen leader kita yaitu dari Ryusei di posisi kedua, dan Michaelos akan menutup di row pertama. Untuk di row kedua ada EcoSur, Harry Ferudin, dan juga ada Safety and Blast di posisi 4, 5, dan juga 6. Dan untuk di row ketiga sesaat lagi kita akan melihat yang dimana yaitu ada Beast yang menempati posisi ke-7, dan ada Lindo dan AHD28 yang harus start di posisi 89 menutup row ketiga. Dan di row keempat
diisi oleh Ari DP49, Fitboy, dan juga akan ada Lara di posisi 10, 11, dan juga 12. Itu dia untuk starting grid dari row pertama until the end of the row. Dan juga untuk pemilihan ban, seperti yang kalian bisa lihat tadi, Michaelos menggunakan kompon belakangnya jauh lebih keras. Tentu ini akan menjadi patokan kita, yang dimana yes, kita lihat saja untuk para rider lainnya apakah juga sama menggunakan compound yang lebih keras ataupun memaksakan untuk menggunakan compound yang jauh lebih empuk untuk memulai strategi di early. Dikarenakan yes, kita tidak tahu untuk para rider akan menyiapkan strategi seperti apa. Seperti seorang Michaelos yang tidak menyangka-nyangka, dia sengaja untuk mengkeep bensin dia, dan ternyata yes, dia mempushnya dari lap ke-7 untuk menghabiskan seluruh isi bensinnya dan membuat dirinya menjadi race winner di platform kelas PlayStation. Tapi kita lihat saja di platform VC pada malam hari ini, Michaelos still same guy, tapi akan membalap di race yang berbeda, yang adalah race untuk platform VC. Dan kita akan lihat saja apakah Michaelos dengan strategi yang sama bisa mendapatkan race winner sama seperti di PlayStation, ataupun sebaliknya Michaelos justru akan mendapatkan sebuah hasil yang worse dari strategi tersebut. Another 9 lap ya untuk Michaelos yang akan kembali membalap setelah M2 PlayStation. Jadi ya mungkin secara teknis memang endurance-nya sudah terkuras lebih dahulu. Mungkin sama dengan Ari DP kalau nggak salah di MRO kemarin, yang juga melakukan endurance atau 2 kali balapan di 2 kelas yang berbeda. Dan itu memang keputusan dari masing-masing pembalap, dan ya kita nggak apa-apa gitu, kita senang-senang aja nonton para pembalap ini balapan terus-terusan. Tapi kembali lagi tentunya akan perlu diperhitungkan lagi strategi bagi Michaelos itu sendiri, karena dengan kondisinya yang sudah balapan di race sebelumnya tentunya sudah ada mulai kecapean ya, karena kita tahu track di Sepang ini panjang, 9 lap juga sudah sangat demanding, dimana 1 lap aja udah kurang lebih 2 menit. Jadi mungkin 1 kali race dengan 9 lap ini akan habis 18 menitan kurang lebih. Jadi ya pastinya akan sangat-sangat menguras tenaga. Tapi kembali lagi kita akan lihat saja siapa yang akan memenangkan race di kelas M2PC Sepang Malaysia, yang dimana tracknya udah ke 5 km ya, kurang lebih di 5,5 kalau nggak salah tadi gue lihat. Jadi emang panjang banget ini track 1, dan banyak sekali tikungan-tikungan yang tricky bisa kita bilang. Dan mungkin salah satunya adalah turn 1 yang ya kita udah lihat ya tadi di lap 1 pun untuk kelas M2 PlayStation benar-benar langsung terjadi clash antara Ricard dan juga Lucian Smith, yang sampai Lucian Smith tadi harus sama Fahri deh harus sampai terjatuh. Jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada terjadi hal-hal seperti itu lagi. Mungkin tidak hanya di turn 1, tapi kayak tadi di turn 9 juga menjadi salah satu spot banyak terjadinya mistakes ataupun ada kontak lagi. Dan juga turn 15 yang tentunya setelah lurusan panjang dari exit 14 itu benar-benar sangat-sangat menggoda untuk melakukan late braking, tapi salah-salah sedikit akan menuju run off area atau mungkin sampai jatuh, karena kalau nggak salah run off itu nggak terlalu lebar ya di turn 15, langsung kena rumput, dan kalau nggak salah juga nyambung sama entry pit stop. Jadi emang agak-agak tricky lah untuk kalau bisa recover di turn ke-15 itu. Dan ya kita lihat saja seperti apa yang akan terjadi. Kalau tadi kita lihat dari kelas M2 PlayStation sih kayaknya bakal cukup ketat ya, tapi terlepas dari itu ya pastinya akan ada perbedaan tentunya dari jumlah rider juga yang membalap di sini. Mungkin akan ada 10 tadi kalau gue melihat informasinya, jadi mungkin akan ada 10 rider. Tadi di kelas PlayStation ada 7 ya, mungkin ada 8, 9 kali ini di kelas PC. Jadi ya mungkin akan agak sama, tapi juga pastinya akan ada perbedaan tersendiri sih. Yes, yang based my analysis, yang mana salah satu tikungan-tikungan yang sangat menjadi bisa bilang difficult sektor untuk para rider, dikarenakan juga base dari pengalaman juga, yang dimana salah satunya adalah turn 9 tadi, yang mana itu adalah salah satu downhill corner dan juga langsung hairpin setelah accelerate dari turn ke-8, yang mana memiliki straight yang sedikit cukup panjang, tidak long straight tapi memiliki straight yang sangat lumayan panjang, dimana itu menjadi titik yang yes bisa untuk mendapatkan top speed. Yes, dari dia kita sudah kembali ke Sepang International Circuit untuk menyaksikan race berikutnya di kelas M2 PC untuk round ke-11 Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ngecas kembali start dari pole position, akankah menjadi kemenangan berikutnya bagi dirinya
atau mungkin ada tantangan dari rider lainnya. Dan off the grid we go, langsung saja Ances, another nice start, berhasil kabur cukup baik dari starting grid. Dari kita akan melihat Rize yang sekarang ada di posisi kedua, tentunya akan sangat-sangat beneficial jika bisa menang. Dan langsung saja battle masuk ke turn 1, it is Rize against Ances untuk perebutan posisi podium pertama. Saya sekali untuk Arif Ardin harus terpental, barusan kontak nampaknya dengan rider yang ya kita lihat traffic sangat padat, jadi tidak bisa kabur bagi Arif Ardin dan sekarang terpental hingga posisi ke-9. Meanwhile di posisi depan Rize harus menghadapi serangan berikutnya dari Ances yang tidak terima posisi pertamanya harus dikalahkan. Another sandwich kita lihat untuk Rize yang dikekang oleh dua Pertamina Mandalika SAG Racing Team dan sekarang harus cukup kesulitan untuk menahan dua motor sekaligus. Kembali masuki posisi ketiga, tapi langsung naik ke posisi kedua menggeser Ances yang sekarang turun ke posisi terakhir di top 3. Going for the turn 7, it's gonna be a default corner to try to overtake. Tapi kita akan lihat saja untuk para rider kita di kelas M2 PC pada malam hari namanya Ances langsung harus terturun ke posisi keempat, dipimpin oleh Michaelos yang sekarang menjadi race leader, dan juga dari Rize tepat berada belakang dari seorang Michaelos. Going for the turn 9, it's gonna be a difficult corner for all of rider untuk menjaga ritme kecepatan di entry, dan nampaknya semua dieksekusi dengan sangat baik dari semua para rider. AHD berada di posisi dia, nampaknya di sini AHD try to more ambition this race di round ke-11 Agung Tata Mandiri Championship. Ini kalian bisa lihat AHD berhasil melewati dari seorang Ances, dan begitu menjaga Ances yang nampaknya tidak ingin berada di posisi 4, ingin dengan sebuah tempat yang sangat cukup baik. Tapi kalian bisa lihat ada kontak dari mereka berdua antara AHD dan juga Ances yang berusaha untuk try to overtake tapi tidak diindahkan kepada seorang AHD. Going for the final corner di tikungan 15 sana, yang kalian bisa lihat juga ada perseteruan antara Ari DP dan juga Septian Blast 69, dan nampaknya dimenangkan oleh seorang AHD Ari DP 49. Tapi kita lihat saja di final corner, nampaknya Ari DP memiliki late break membuat dirinya going to the running wide tapi still safe, not gonna to the run off area. Tapi di sisi lain juga Rize berhasil melewati seorang Michaelos dan menjadi race leader untuk sementara waktu. Tapi kita lihat saja di first corner, let's see, Michaelos try to late break, dan benar saja that's a late break from Michaelos. Tapi nampaknya Rize kembali trying to switch back, tapi di turn kedua akankah Rize bisa melewati seorang Michaelos, dan benar saja from the outside Rize berhasil melewati seorang Michaelos. Ini baru lap-lap awal tapi sudah terjadi perseteruan yang luar biasa. Nice counter attack dari KTM rider kita Rize yang sekarang memimpin balapan, tapi tentu saja ancaman dari Michaelos maupun AHD8 yang sekarang closing up di posisi kedua, posisi ketiga. Iris Michaelos melakukan serangan di turn keempat dengan sangat-sangat kembali lagi Rize back on the counter attack. Sedikit kontak barusan kita lihat berseteru antara Michaelos dan juga Rize untuk demi perebutan posisi pertama. Kita lihat siaran ulang dari serangan Rize terhadap Ances yang dimana terjadi di turn 1 dan juga adanya traffic padat mengakibatkan Harry Farnudin harus terlempar hingga posisi ke-9 barusan di turn 1. Kembali lagi bersama Rize dan juga Michaelos masih perebutan posisi pertama masuki turn 9 yang sangat-sangat krusial di sini karena downhill itu uphill yang sangat-sangat berbahaya. Salah-salah sedikit akan langsung tergelincir, dan juga dilanjut dengan turn 10 dan juga turn 11 yang menuntut trail braking sangat-sangat presisi tanpa harus terjatuh. Ini dia tantangan tersendiri bagi AHD dan juga Ances yang sekarang going on side by side going on into turn 11, tapi nampaknya Ances berhasil melakukan supremasi terhadap AHD8. Kita lihat di sebelah kiri layar ada Ances yang sedang berusaha fokus semaksimal mungkin menahan laju dari AHD8 yang kita tahu memiliki karakteristik riding style yang sangat-sangat agresif demi bisa mendapatkan posisi yang luar biasa optimal. Saya sekali untuk Harry Farudin setelah kita lihat barusan di turn 1 harus terpental hingga posisi 9 dan sekarang terpental keluar dari server. Dan there you go with Ances sekarang, yang dimana Ances berhasil membantu seorang AHD dan berusaha untuk menyusul rekan timnya yaitu Michaelos. Akan tetapi Ances harus melewati satu rider terlebih dahulu yaitu Rize, sang klasemen rider kita yang baru, dan kita bersama AHD28 di sisi kiri kita yang nampaknya dengan tatapan terlihat seperti tatapan kosong, melainkan ini adalah tatapan fokus dari seorang AHD28 untuk kembali mengejar kepada Ances. Dan begitu dengan Rize yang berusaha untuk mendekatkan kepada seorang Michaelos, yang dimana Michaelos telah memenangkan race di platform sebelumnya di kelas PlayStation, akankah di platform PC juga pada malam
hari ini. Michaelos akan mengunci posisi pertamanya dan mendapatkan poin yang sangat penting, di mana Michaelos sekarang ini masih di poin klasemen ketiga dan Ryusei masih di klasemen pertama memimpin di kelas M2 PlayStation. Dan kita bisa lihat juga fastest lap di belakang dari seorang Ences, dan Firman RDP nampaknya masih stuck di posisi ke-6 dan running wide dari seorang RDP going to the Langkawi corner, harus terovertake kepada Sheffian Blood. Dan here we go, Ryusei membuat making overtake maneuver. Nampaknya that's not Michaelos, that was Ences yang berhasil mendekat kepada seorang Ryusei. What just happened yang terjadi? Nampaknya di sini adalah pace yang meningkat dari seorang Ences dan juga down perform dari seorang Ryusei. Nampaknya apakah ini memang strategi dari Ryusei seperti Michaelos di platform sebelumnya, tetap menjaga ritme bensin dan menggila di final lap. Dan kita akan lihat saja ke depannya. Yang jelas Ences berhasil melakukan fast lap dan berhasil mendekatkan diri kepada Ryusei setelah tadi terturunnya posisi menuju ke posisi 4 di bawah dari AHD, berhasil melewati jalur AHD. Dan kali ini seorang Ences berusaha untuk melewati daripada Ryusei, and there you go, a little bit contact kepada mereka berdua dan tidak diindahkan kepada Ryusei. Manuver dari seorang Ences berusaha untuk melewati Ryusei tapi tidak diindahkan sama sekali. Gas Pertamina Mandalika SAG sandwich kembali lagi dengan topping Ryusei di tengah-tengahnya di posisi kedua, harus terancam oleh Michaelos dan juga Ences, tentunya memberikan pressure sangat-sangat luar biasa. Going on in turn 15 mengakhiri lap ketiga, kita akan masuk ke lap keempat dan tentunya dengan hanya aja 9 lap dan meskipun dengan track yang panjang tentunya waktu semakin menipis bagi Ryusei yang tentunya harus kabur dari serangan Ences dan harus kembali mendekat ke Michaelos. Tapi kita lihat Michaelos tampaknya memiliki pace yang luar biasa, mungkin sudah sangat lebih beradaptasi dari kelas sebelumnya. Dan kita lihat Ences melakukan serangan yang sangat luar biasa agresif masuk ke turn 1, mungkin membalaskan race ya atau membalaskan tikungan sebelumnya di lap sebelumnya yang sama-sama ada di turn 1, berhasil barusan, tapi nampaknya di counter attack kembali oleh Ryusei di exit turn ketiga yang sekarang berhasil kembali memimpin di posisi kedua. Tapi kembali lagi another attack dari Ences, weaving ke kiri dan juga ke kanan, sekarang memasuki turn berikutnya di turn 4 yang sangat-sangat tajam sekali. Masih belum ada kesempatan bagi Ences bisa melakukan overtake yang mulus. Tapi sejauh ini kita lihat ada fast lap di tangannya. Apakah ini memang menjadi kunci atau juga sebuah hint bagi kita kenapa Ences bisa cepat sekali mengejar Ryusei? Yes, akankah ini seperti strategi yang digunakan oleh Asik G8 di mana Ences menggunakan seluruh bensinnya di awal untuk mengejar posisi ketertinggalannya. Kita akan lihat saja di beberapa lap tersisa, akankah di sini Ences memang benar menggunakan power yang jauh lebih besar di awal dan yes, harus menerima konsekuensi di final lap nanti. Tapi yang jelas Ryusei masih tetap kokoh berada di posisi kedua, begitu dengan Ences yang berada di posisi dia sempat terlihat memberikan beberapa serangan ke Ryusei tapi tidak diindahkan sama sekali orang Ryusei, memblok seluruh serangan dari seorang Ences dan masih kokoh berada di posisi kedua. Tentu ini akan menjadi hasil yang sangat diperhitungkan kepada Ryusei untuk menjaga klasemennya, dikarenakan memang di klasemen sementara Ryusei masih memimpin dengan perolehan 158 poin dan itu masih belum cukup untuk tetap berada aman di atas. Tentu Ryusei ingin mendapatkan poin tambahan untuk mengamankan dirinya kembali jauh lebih kokoh di klasemen leader. Sementara itu Michaelos masih memimpin jalur dengan gap tepat 1,1 detik memimpin jana balapan. Nampaknya di sini Michaelos benar-benar belajar dari race sebelumnya. Nampaknya sudah bisa menganalisis dari race sebelumnya, dimana di formasi sebelumnya Michaelos sempat mengatakan bahwa dirinya masih bisa bilang kurang latihan, tapi dengan race tadi di kelas sebelumnya tentu ini akan menjadi penambahan experience untuk seorang Michaelos di track yang sama dan langsung disambung di hari yang sama. Tentu ini akan menjadi experience dari seorang Michaelos jikalau memang endurance-nya tidak terkuras. Tapi nampaknya terlihat di race NPC kali ini yang dimana endurance Michaelos terlihat sangat masih kokoh dengan mendapatkan fastest lap di lap kelima yang membuat ini akan menjadi solid untuk Michaelos. Tinggal hanya menjaga pace-nya dan of course always stay on the bike. Sementara ini kita kembali kepada RDP lagi, nampaknya terlihat kesulitan, tidak seperti race sebelumnya ini Mugello yang try to comeback, berhasil comeback berada di posisi kedua bahkan. Dan yes, RDP nampaknya di race kali ini bisa dibilang berbanding terbalik dengan race sebelumnya. Nampaknya Sepang is not gonna be for RDP 49. Di posisi ke-6 sedikit kesulitan untuk mengejar Ekosnor yang harus terjatuh, sayang sekali. Nampaknya keluar track dan harus slide di curb. Kita berpindah ke Ences di posisi ketiga, masih berusaha mengejar Ryusei, masih mencari kesalahan dari Ryusei untuk mendapatkan posisi kedua. Tapi kita lihat Ryusei benar-benar defense yang sangat solid, tidak ada attack yang berhasil ditembus. Tapi kita lihat apakah bisa Ences, but not yet.
Ances yang berusaha melakukan overtake dari outside masih bisa diblok oleh Ryusei dengan sangat luar biasa mulus sekali tadi. Meskipun tadi sudah hampir saja bisa, kalau maksain mungkin tadi bisa, tapi ternyata resiko sangat luar biasa mengerikan dan Ances memilih untuk bisa stay saja, bisa terus balapan dan kita lihat ini serangan dari Ances nicely dan off from the inside into the outside, tapi masih ada Ryusei yang lagi-lagi berhasil melakukan counter attack. Defense solid dari KTM rider kita, satu-satunya di race kali ini untuk M2PC di round ke-11. Ryusei taking on untuk bisa challenge kembali lagi. It is slipstream for Ances going on side by side, turn 15 is on, akan melakukan double overtake atau tidak, tapi nampaknya belum bisa dan harus melebar. Another late break moment untuk rider kita di kelas M2PC. Ances yang sekarang menjadi korban selanjutnya dan memberikan Ryusei kembali naik ke posisi kedua. Going into the main straight, lap ke-6. Hanya ada 3 lap lagi setelah melewati garis berikutnya. It's very strong defensive dari seorang Ryusei. Nampaknya touching deker membuat diri harus running wide. Still safe tapi kehilangan posisinya dari seorang Ances. Terlihat Ryusei terlalu inside di turn pertama, membuat diri harus menjadi teker dan almost crash, dan dia memiliki sebuah strategi wise choice untuk mengangkat motornya supaya dirinya untuk tetap setidaknya berada di posisi podium zone daripada terjatuh. Still wise choice untuk seorang Ryusei, akan tetapi dirinya kehilangan posisi kedua yang bahkan sempat mendekat kepada Michael. There's the replay and that's it, almost crash, tapi dia sempat meninggikan motornya, menaikkan motornya supaya dirinya tidak terjatuh dan still safe. Dan yes, Ryusei masih berada di podium zone, akan tetapi tertinggal dari kepada seorang Ances yang terpaut langsung ke 0,5 detik dari seorang Ances. Yang kita lihat saja ke depannya, akankah Ryusei akan berhasil mengejar ketertinggalan dari seorang Ances. Memang terlihat dari Ryusei terakhir bisa dibilang pace-nya cukup kalem, tidak ada agresif sama sekali. Akankah memang benar Ryusei sedang menyimpan bahan bakar untuk menggunakannya di akhir-akhir lap? Dan here we go, another slide dari seorang Ances di turn 9, tapi still looking good. Masih cukup indah di racing line, still good on the stake on the racing line and also hitting the apex. Dan kita kembali on board bersama Ryusei yang terlihat semakin menjauh menjadi 0,8 detik menjadi 0,7 detik, almost 1 second ketertinggalan dari Ryusei kepada Ances setelah tadi kesalahannya, mistake yang membuat di turn pertama tadi. Tapi kita lihat saja race masih beberapa lap lagi dan juga terlihat Ances masih kelaparan untuk mendapatkan posisi tertinggi. Ia ingin berhasil mengejar rekan tim sendiri yaitu Michael di posisi pertama yang semakin mendekat gapnya antara dirinya dan juga Michael. Kita lihat saja di lap-lap tersisa, akankah Ances berhasil mengejar rekan tim sendiri yaitu Michael dan mendapatkan race benar-benar menjadi gaul dari wide dari seorang Michael dan also nice apex dari seorang Ances. Kita akan lihat saja di mana mereka sudah berada di main straight going for lap 7. Dan sebagai Michaelos dan juga Ances ini hanya terpaut 4 poin saja di klasemen, jadi kita tidak asing ya jika melihat Ances yang benar-benar ingin push bisa finish di depan Michaelos meskipun ada di satu factory atau di satu tim yang sama secara tidak langsung. Tapi kita lihat saja Michaelos versus Ances untuk perebutan posisi pertama. Replay kita akan lihat dulu dari mistake Ryusei yang nampaknya terlalu cepat untuk memasuki racing line di inside turn pertama. Kita lihat racing yang sangat berbeda ya, dimana Michaelos lebih melebar dulu di entry dan Ryusei tadi kayaknya dia berusaha untuk mengambil defensive line untuk menjaga Ances tetap berada di belakang ya. Dan dia sayang sekali nampaknya tidak berhasil karena terlalu menyentuh inside curb sehingga dia kehilangan grip, mau tidak mau harus mengangkat motor. Tapi out of nowhere kita tidak menyaksikan momen di mana Ryusei berhasil melakukan overtake kembali, counter attack yang tidak terekam kamera, tapi Ryusei berhasil kembali mendapatkan posisi keduanya setelah barusan sempat dicuri oleh Ances selama 1 lap di lap ke-6. Ini dia replaynya, nampaknya kita bisa melihat di mana momen-momen Ryusei berhasil melakukan overtake. Nampaknya ini adalah turn ke-4. Sedikit kontak barusan dan ya mendorong Ances ya sedikit keluar track, tapi masih ada di ranah yang aman sehingga ya pada akhirnya yang melebar ini memberikan Ryusei ruang untuk bisa melakukan overtake dan kembali naik ke posisi kedua. Masih mengejar Michaelos bagi keduanya, mungkin masih bisa kerjasama juga sedikit demi sedikit demi mendapatkan slipstream dan mengejar Michaelos hingga akhirnya nanti akan ada 3 wide battle di final lap. But we are going on the 14 dan akan menuju long straight sebelum memasuki main straight. Akankah Ryusei bisa closing up, tapi 1 detik di belakang Michaelos nampaknya masih akan sangat sulit. Yes, benar sekali, dan nampaknya kalian bisa lihat Ryusei berhasil kembali mengovertake melewati dari seorang Ances di turn 4 tadi yang menjadi poin penting kepada Ryusei. Dan here we go, a little bit wide dari seorang Ances tapi akan mendapatkan exit yang cukup bagus. Dan benar saja kalian bisa lihat
exit yang sangat kejam dari seorang Ances, tapi it's not gonna be enough untuk melewati seorang Ryusei. Tapi tergantung akankah di sini Ances akan try to gambling on the first score. Let's see, kita lihat saja. Tapi tampaknya terlihat Ances try to more save from the outside to the inside lamp. Itu Ryusei belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya. Dan yes, terlihat dari Ryusei mendapatkan first score yang cukup indah untuk melewatinya, tapi it's not good enough untuk mempertekatkan diri kepada seorang Michaelos, sang race leader kita. Dan juga Ryusei harus masih memiliki homework atau memiliki PR yang dimana di belakangnya masih ada Ances yang berusaha untuk mengejar kembali. Dan here we going for the turn 4, dan kalian bisa lihat Ances semakin berdekat kepada Ryusei yang mendapatkan 2 kali warning track limit dan ombak Ances turun langkawi kona tikungan kelima, dan almost sedikit shaky dari seorang Ances, tapi still masih bisa dikontrol dengan baik dari seorang Ances, berusaha untuk kembali mengambil alih pos dari Ryusei dan kembali menjalankan misinya untuk mengejar Michaelos. Akankah misi tersebut akan terpenuhi oleh Ances pada malam hari ini, ataupun tidak diindahkan sama sekali oleh Ryusei pada malam hari ini, yang nampaknya terlihat very strong defensive dari seorang Ryusei. Dan here we go, going for the turn 9 on the downhill, side by side they come, kontak demi kontak akan terjadi, dan that's it. Ances on the side, tapi kehilangan speed di sana. Miss acceleration dari seorang Ances membuat Ryusei kembali melewati dari seorang Ances, membuat Ryusei kembali posisi kedua. It's gonna be a very strong battle antara Ances dan juga Ryusei. Ya, saat luar biasa Ryusei berhasil memanfaatkan chicane barusan di exit turn ke-9 masuk ke turn ke-10, berhasil kembali merecovery posisinya ke posisi kedua. Tadi kalau gue perhatiin dari tadi ini Ryusei benar-benar sudah putting on all defense, tidak berusaha untuk mengejar Michaelos karena jaraknya itu sudah cukup jauh ya, tapi hanya berusaha untuk menahan laju Ances, yang mungkin dia juga tahu bahwa Ances ini punya kecepatan untuk bisa melakukan overtake ke posisi kedua, dan serangannya pun dari tadi memang sudah membuktikan bahwa Ances ini memiliki kecepatan yang lebih signifikan dibandingkan Ryusei yang sekarang sedang berusaha mati-matian untuk melakukan defense. Dan betul saja Ances nampaknya kehilangan traksi di belakang sana, masuk ke gravel kah ya atau tidak, tapi betul-betul kehilangan waktu sangat luar biasa besar. Dan sekarang gapnya 3 detik ke Ryusei, sudah tidak perlu menahan secara maksimal lagi. Mungkinkah di final lap ini Ryusei akan melakukan attack ke Michaelos, mengingat bebannya di belakang sana, melakukan mistake di posisi ketiga, sementara dia tertinggal 3,3 detik dan akan diganggu juga oleh AHD 28 yang sekarang di posisi keempat. Closing up di 0,4 detik ini akan menjadi momen yang cukup mendebarkan bagi Ances setelah mistake-nya barusan di turn 15 dan turun ke posisi, masih di posisi ketiga, namun jaraknya sangat luar biasa, nekat sekali dari AHD 8, tapi it is a clean overtake, namun masih bisa dilawan kembali oleh Ances. Tentu ini akan menjadi ambisi yang meningkat dari seorang AHD setelah melihat Ances turun dan tepat berada di depannya. Tentu ini akan menjadi ambisi yang meningkat kepada AHD. Dan there you go, on the inside line dari seorang AHD yang membuat mistake kepada Ances di outside, going for turn 7, dan it's gonna be almost crash, tapi still can be controlled dari seorang AHD 28, dan it's gonna be a nightmare for Ances, kehilangan banyak posisi. Dan kita akan lihat saja ke depannya, akankah Ances berhasil melewati seorang AHD dan ataupun AHD akan mendapatkan kembali podium pada malam hari. Tapi sementara itu kita akan melihat sebuah replay yang dimana adalah replay dari manuver dari AHD 28 di turn keempat. Is very late break dari seorang AHD, tapi still safe, dan bahkan dari seorang AHD sendiri pun masih bisa mengontrol tanpa keluar ke the run off area. Dan there we go, tinggal 2 corner tersisa, yaitu turn ke-14 dan juga 15 before we going to the finish line. Dan kita akan berfokus kepada battle for the third position atau battle untuk posisi kedua. Dan there we go, saat bahasa they come the launcher, akan Ances akan try to late break di final corner nanti, dan apakah akan menjadi solid win kepada Michaelos, double win for Michaelos for this today. On the direct, lihat Ances going on the kita tidak bisa melihat kamera di Les Ances, dan dia benar saja terovertake kembali kepada seorang AHD. Dan yes, ini benar saja solid kepada Michaelos, dan nampaknya terjadi side by side, dan AHD lah yang mendapatkan posisi ketiga. It is a nice solid race. Michaelos kembali memenangkan race malam hari untuk kelas M2 di M2 PC, another win. Ya, Ryusei yang finish di posisi kedua, benar-benar usaha yang sangat-sangat keras kita lihat dari awal hingga akhir balapan. AHD 28 surprisingly di final lap berhasil menantang Ances dan finish di posisi ketiga. Ances harus finish posisi keempat, dan kita lihat RDP 49 yang merayakan selebrasinya untuk posisi kelima, serta Ekosur 13 yang finish di posisi keenam. Ada Safety Blast X9 dan juga Beast yang akan finish di posisi 7 dan juga 8. It is the final result. Michaelos another win di kelas M2 PC dan juga fast lap di 2 menit
3,52 detik. Ada Ryusei yang pada akhirnya finish di posisi kedua dan juga AHD8 yang berhasil melakukan attack-nya di final lap, berhasil finish di posisi ketiga menutup top 3. Anjas harus turun hingga posisi keempat setelah kita lihat solid run dari awal sampai lap ke-8, tapi nampaknya lap 8 benar-benar sudah keteteran. Dan kita lihat RDP 49 finishing di posisi kelima, ada Ekosur 13 di posisi ke-6, Septian Blast 69 di posisi ke-7 dan juga Beast menempati posisi ke-8. Namun sayangnya untuk dua rider terakhir ini terkena NC atau tadi tidak terhitung menyentuh garis finish, but the point will still be counted. Ya, benar sekali, dan terlihat tadi sayang sekali momen terakhirnya tadi tidak sorot kamera antara AHD dan juga Ances, nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas tadi Ances sempat melewati seorang AHD, tapi nampaknya prediksiku ya Ances tuh entry-nya masuk, tetapi exit-nya running wide membuat AHD back to the attack lagi to the exit tadi, dan membuat AHD yang tidak tahu dari mana tiba-tiba ya mendapatkan podium lagi pada malam hari. Setelah di Mugello kemarin juga mendapatkan podium, dan malam hari ini kembali mendapatkan podium setelah tadi nampaknya ada mistake dari seorang Ances membuat diri harus terlempar begitu sisi terbelakang, dan tiba-tiba AHD yang anteng mayeng aja melihat Ances yang sudah di depan mata, yang mana Ances adalah kunci untuk AHD mendapatkan podium. Langsunglah jiwa bisa bilang ambisi dari seorang AHD langsung keluar dan terlihat langsung dibuka di turn keempat tadi, tapi ya still failed. Tapi nampaknya di final corner tadi AHD berhasil mengeksekusinya dengan cukup baik setelah nampaknya menurut prediksiku ya itu tadi Ances going to the inside line, tapi exit yang melebar membuat AHD kembali attack from the inside line, dan yes membuat AHD lah yang mendapatkan podium ketiga. Well, this is gonna be a nice race for this tonight di kelas M2 PC, yang dimana yes, ini juga menjadi penutup untuk di kelas M2 untuk semua kelas, yang mana kita akan bertemu di minggu depan di round ke-12. Yang mana untuk esok hari kita sudah berpindah kelas by the way. Yang mana kita menyaksikan qualifying dan juga sprint race di kedua kelas, yaitu M1 PlayStation dan juga M1 PC. Yang mana sesaat lagi tentu kita akan berpindah ke platformnya, dan sebelum kita berpindah ke platformnya tentu kita berterima kasih sekali kepada sponsor utama kita, yaitu ada Agung Tata Mandiri, dan juga ada media partner kita yaitu ada MGP dan juga Indo Motor Racing. Dan buat kalian semua nih, sebelum kita masuk ke platformnya, silahkan dulu nih follow sosial media kita, Instagram, TikTok maupun Facebook di motoesportindonesia.com, dan subscribe channel kita YouTube di Motoesport Indonesia, dan silahkan kunjungi website kita di motoesportindonesia.com. Dan buat kalian yang mau join bersama kita, silahkan join Discord kita, link ada di deskripsi. Dan kita sudah terhubung kepada 3 pembalap kita, yaitu AHD, Ryusei dan juga Michaelos, sang race winner kita. Tinggal menunggu mereka untuk menyalakan cam mereka supaya kita bisa berpindah ke platformnya tentunya. Betul sekali ya. Mungkin tadi yang menjadi momen-momen titik baliknya AHD8 adalah turn 4 ya. Kita lihat benar-benar itu. Yes. Mungkin tadi dia tuh udah mau ngambil outer line, cuman entah kenapa Anjas juga ngelebar di entry-nya, sehingga itu reaction time dari AHD8 gue benar-benar respect banget. Gila, itu secepat itu dia bisa langsung pindah jalur ke kanan. Dan gilanya lagi itu salah satu overtake yang paling rapih tapi agresif juga dari AHD8 sejauh ini. Jadi benar-benar luar biasa banget, dan pada akhirnya pun tadi kayaknya Anjas benar-benar udah kena pressure juga, dan kayaknya di akhir-akhir mungkin tadi di awal Anjas benar-benar nge-push fuel manajemennya dipakai power 3, sehingga kayaknya tadi akhir-akhir emang udah nggak ada tenaga atau emang udah habis banget buat ngelawan Ryusei lagi, sehingga pada akhirnya dia harus down pass. Dan ya mau nggak mau juga tadi kayaknya gara-gara mistake juga sih di turn 15 yang melebar itu, memberikan juga AHD kesempatan, terus udah nggak ada power juga, udah nggak bisa maksimalin power motornya karena bensin udah habis mungkin. Jadi AHD8 menyerang dengan cukup oke, yang kayaknya sih tadi kalau gue lihat sebenarnya cukup seimbang. Dari segi powernya kayaknya sama-sama pakai power 2 atau power 1, dan pada akhirnya kembali lagi. Tadi momentum di turn 15 seperti Broris bilang kayaknya tadi sempat side by side mereka tuh, karena tadi gue lihat gapnya di 0,05, jadi udah di bawah 0,100. Harusnya udah sempat side by side, tapi kembali lagi kayaknya Anjas turn 15-nya exitnya nggak bagus, sehingga ya mau nggak mau lah tadi kena AHD8 yang punya entry dan exit yang lebih baik, sehingga akhirnya finish di posisi ketiga. Jadi benar-benar luar biasa banget ini unexpected race-nya. Michaelos yang berhasil kabur dengan luar biasa, Ryusei yang dari awal sampai tengah menuju akhir lah bisa kita bilang kena sandwich dari Anjas dan juga Michaelos. Dan Anjas yang tadi juga sempat oke banget nyerangnya untuk posisi kedua,
Dan pada akhirnya ada HD8 yang berhasil melakukan serangan di akhir-akhir balapan. Yes, benar sekali. Kita tinggal menunggu seorang AHD untuk menyalakan camnya ataupun memang masih ada problem yang sama seperti platformnya sebelumnya, di mana AHD memiliki problem di mikrofon, membuat kita harus membuat AHD tidak bisa menjalankan performa. Nanti kita lihat apakah malam ini kita bisa berinteraksi dengan AHD, yang mana AHD kembali menempati posisi ketiga pada malam hari ini. And there you go, kita sudah terhubung dengan tiga pembalap kita, ya, di mana sesaat lagi kita akan berpindah ke platformnya. And here we go, kita akan masuk ke platformnya bersama Om Arel. Set untuk top 3 rider kita. Sekali lagi ada Miklos, Ryusei, dan juga AHD28 yang berhasil memenangkan posisi top 3 di kelas M2PC. Kita akan langsung saja mulai bersama AHD28 yang hari ini race-nya sangat luar biasa sekali. Selamat malam Om AHD. Boleh di-unmute dulu Om? Iya, malam. Oke ya, AHD28 hari ini benar-benar race yang unexpected, mungkin bisa kita bilang. Roller coaster di awal, sempat tercecer juga, tadi sempat mungkin kehilangan pace di awal-awal, tapi tadi mungkin kita lihat benar-benar wah brilian banget overtake di turn 4 itu cukup riskan banget, udah tipis banget jaraknya dan berhasil melakukan tikungan keempat dengan sangat luar biasa mulus. Overtake and chase juga tadi benar-benar rapih banget dan sempat battle sampai lap terakhir hingga akhirnya di turn 15 juga akhirnya berhasil melakukan supremasi terhadap chase dan finish di posisi ketiga. Gimana race-nya hari ini? Ya, balapan ini ya sesuai dugaan sih, inginnya podium sih, dan akhirnya podium juga ini Bang. Di balapan itu wah kayaknya nggak ada harapan untuk podium, tapi gue hanya menunggu momen aja kan. Gap udah 3 detik, tapi tiba-tiba di lap terakhir itu kok tiba-tiba Ences udah di 1 detik ini. Wah, udah gue sempatkan momen untuk late break, kemudian ada battle kan. Nah, kemudian di tikungan terakhir itu gue udah punya taktik, memang gue kasih melebar untuk ambil ancang-ancang keluar begitu, sama seperti di Mugello kemarin. Cuman di Mugello kemarin Ari DP buang saya ke krep, jadi motorku kehambat begitu. Ya, terima kasih, itu aja sih. Oke ya, ini solid race AHD28 kembali lagi ke podium, sangat luar biasa sekali. Selamat untuk posisi ketiganya hari ini. Best of luck di race berikutnya yang akan kita saksikan di round ke-12. Thank you Om AHD. Oke, thank you Bang. Nah itu dia AHD28 finish di posisi ketiga malam hari ini. Another podium dan juga tentunya memberikan poin lagi di klasemen dengan total kemarin sampai round 10 di 150 poin. Kita berpindah ke posisi kedua, ada Ryusei yang hari ini benar-benar ditantang oleh duo Pertamina Mandalika. Gila banget, ini mungkin menjadi defensive race bagi Ryusei. Langsung saja kita tanya-tanya. Selamat malam Om Ryusei. Oke, Ryusei hari ini mungkin sudah kita tidak bisa pungkiri lagi ya, hari ini benar-benar pertarungan yang sangat luar biasa keras sekali, terutama mungkin melawan Miklos dan juga Ences. Kita lihat sendiri di sandwich dari awal sampai pertengahan lap, terus ada potensi juga untuk bisa di posisi pertama, namun nampaknya Miklos berhasil kabur dan pada akhirnya ada Ences yang menyerang bertubi-tubi. Kita lihat berapa kali harus bertukar posisi dan tadi juga kita sempat lihat mistake, mungkin melakukan defense di turn 1 lap berapa tadi, 6 atau 7, sehingga harus give up dulu posisinya, tapi kembali lagi berhasil naik ke posisi kedua dengan gap yang luar biasa juga. Gimana Om race hari ini di Sepang? Sebenarnya targetnya di Sepang ini karena track recordnya dari dulu nggak pernah bagus, jadi lebih mending main aman aja satu race ini. Tadi hampir low side juga di turn 1 sama turn 7. Dari situ udah ngekorin Miklos aja, nggak usah ngepush sama sekali. Di power 2 dari awal sampai akhir itu cuman power 2 doang. Di last lap itu pakai power 3. Udah ngintilin aja lah, pokoknya main aman di race hari ini. Oke, jadi emang benar ya, bisa kita bilang defensive race untuk hari ini, tapi benar-benar membuahkan hasil yang luar biasa juga. Tentunya poin yang berharga ke klasemen kita akan lihat nantilah untuk klasemennya setelah parfum ini selesai. Tapi sekali lagi selamat Ryusei, podium lagi untuk hari ini di podium kedua. Best of luck di race berikutnya. Selamat istirahat untuk malam hari ini. Thank you Ryusei. Oke, itu dia untuk posisi kedua Ryusei dari KTM yang berhasil finish di posisi kedua. Kita berpindah ke yang hari ini double podium 1
Please welcome again Michalos. Selamat malam Michalos. Selamat malam. Hari ini lagi-lagi tadi udah selebrasi di kelas PS pakai balon-balon. Sekarang ternyata berlanjut ke kelas PC. Another win yang sangat-sangat solid. Kayaknya finishing gapnya di 1 detik lebih. Dan ya kayaknya benar-benar luar biasa banget hari ini. Sepang Malaysia menjadi saksi. Gimana nih race-nya hari ini? Sebenarnya race kali ini tuh ya rada-rada jiper juga sama Rise ya. Kadang-kadang dia di lap terakhir kadang-kadang suka bikin kejutan. Cuman karena tadi dipikir wah kita nge-gap ya udah kita sama-sama dia nggak nempel-nempel juga, ya udah kita power 2 aja. Power 2 cuman kembali lagi sih gue selalu ngehitung bahan bakar untuk push terakhir itu di tikungan yang mana, di jalan yang mana. Jadi pas Rise tadi udah dekat, ya udahlah biar dekat sampai 0,4, 0,3 baru gue push lagi. Ternyata pas dia ngedekatnya di mau straight lurus kan, mau ke garis finish, ya udah berarti kita sama-sama power 3 sampai finish. Terus gapnya segitu aja. Kayak itu sih Om. Jadi ya cuman sebenarnya tadi tuh juga pikirnya PNCS bakalan podium juga. Karena PNCS di sini gila banget sih ininya, TA-nya gila banget di sini juga. Sama apa lagi ya? Sama tadi cuma tikungan 1 sih. Ini ada kejutan apa lagi dari Adin? Tapi ternyata nggak ada, sadar diri dia. Kita aja sih. Congrats juga Matrisnya sama Adin. Oke, itu dia Michalos yang hari ini benar-benar di Sepang Malaysia penuh dengan perhitungan dan juga strategi yang luar biasa dan benar-benar pay off hari ini double podium di posisi pertama baik di PlayStation maupun di PC. Sekali lagi selamat Michalos, another P1 yang kita lihat dan benar-benar juga memberikan poin sangat luar biasa di klasemen. Selamat istirahat dan best of luck di round ke-12 nanti. Oke. Salam buat anak-anak RDST juga, thank you banget. Oke, itu dia Michalos, luar biasa sekali double podium untuk hari ini. Dan menutup juga untuk podium kita di Parc Ferme untuk Michalos, Ryusei dan juga AHD8 berhasil menyelesaikan race di podium zone. Dan itu dia untuk race kita malam hari ini di kelas M2 PlayStation maupun di M2 PC yang ditutup dengan sangat luar biasa. Kita akan lihat dulu untuk perolehan poin klasemen di kelas M2 PC yang kayaknya akan ada sedikit perubahan posisi. Kita lihat dulu, ini dia untuk M2 PC klasemen sementaranya bisa kita lihat di sebelah kiri. Ryusei masih memimpin dengan 178 poin dengan solid, sangat-sangat luar biasa setelah posisi keduanya malam hari ini. Nampaknya AHD8 harus tergeser memberikan Michalos posisi kedua dengan 174 poin dan juga AHD yang turun ke posisi ketiga dengan 166 poin. Encas masih ada di posisi keempat dengan 158 poin dan juga RDP di posisi kelima dengan 151 poin. Jadi masih bisa kita bilang bahwa dari posisi 1 sampai posisi 5 ini jarak poinnya masih cukup kompetitif dan bisa dibilang masih tipis-tipis ya. Lalu kita berlanjut ke posisi ke-6 ada Fitboy, Harry Faridin untuk posisi ke-7, Beast di posisi ke-8, Seftian Black 69 di posisi 9 dan juga Ekosur 13 mengisi posisi ke-10 klasemen sementara. Kita berpindah ke posisi 11 sampai dengan posisi 13 ada Balski, Lindo dan juga Lara yang sayang sekali nampaknya di race kali ini tidak mengikuti balapan. Dan itu dia untuk klasemen sementara kita di kelas M2 PC yang dimana Ryusei nampaknya masih cukup strong untuk bisa memimpin jalannya klasemen di kelas M2 PC. Dan yes, itu juga akan menjadi penutup kita pada malam hari juga untuk penutup di kelas M2 di kedua platform di PC maupun PlayStation. Tapi jangan berkecil hati karena besok kita akan masih berlanjut sampai di hari Minggu. Tapi untuk jadwal besok kita memiliki qualifying day untuk di kelas M1 PC dan juga PlayStation dan akan disambung langsung di sprint race. Nah, qualifying start dari jam 9 waktu Indonesia Barat dan sprint race akan dimulai jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian catat tanggal dan jadwalnya. Dan yes, itu dia untuk hari ini guys. Kita akan langsung tutup saja. Tapi sebelum itu kita berterima kasih kembali kepada sponsor utama kita yaitu Agung Tata Mandiri
dan membuat championship kita di 2023 menjadi Agung Tahta Mandiri Championship. Dan juga ada media partner kita yaitu ada MGPI dan juga Indomaret Racing. Dan juga kami berterima kasih sekali pada kalian semua yang masih stay tune sampai jam berapa nih? Di sana mungkin jam 10 tapi di saya mau jam 11 ya, tapi saya sudah jam 12 ini buat yang waktu Indonesia Tengah nih ya. Apresiasi banget buat kalian semua yang masih mantengin kita sampai jam segini. So langsung aja kalau gitu kita tutup. Saya Bro Riz dan juga ada rekan saya Om Ariel dan ada Om Fernando Lee selaku menjadi race direction juga Camp Director kita pada malam hari ini. Kalau begitu langsung kita tutup dan see you on the next race di hari Sabtu besok.